Dipaksa menikah dengan bos tambang 60 tahun demi melunasi hutang keluarga. Tak disangka aku diberi mahar 200 juta dan mobil mewah impianku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Udara pagi di gang sempit rumah Risa selalu dipenuhi aroma gorengan dari warung Buminah dan celoteh riang anak-anak yang berangkat sekolah. Risa, dengan senyum manisnya, sudah biasa menyambut hiruk-pikuk itu dari balik etalase toko kelontong milik keluarganya. Toko Berkah Rezeki, namanya. Sebuah nama yang ironis mengingat bagaimana rezeki mereka belakangan ini terasa begitu seret. Risa, gadis 23 tahun dengan rambut sebahu dan mata coklat yang selalu memancarkan kehangatan, adalah tulang punggung tak resmi di keluarga kecilnya. Sejak lulus SMA 3 tahun lalu, alih-alih melanjutkan kuliah, ia memilih membantu ayah dan ibu mengelola toko. Ia cekatan melayani pembeli, teliti menghitung stok, dan selalu punya kata-kata ramah untuk setiap tetangga yang mampir. Sesekali, ia melamun, membayangkan dirinya mengenakan toga sarjana, impian yang harus ia kubur dalam-dalam demi keberlangsungan toko. Di sudut toko, ayah, Pak Budi, sedang sibuk menata karung beras yang baru datang. Usianya belum genap 50, tapi punggungnya sudah terlihat membungkuk dan rambutnya di beberapa bagian mulai memutih. Dulu, ayah adalah sosok yang periang, selalu punya lelucon untuk membuat Risa dan ibunya tertawa. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, raut wajahnya lebih sering ditekuk oleh kekhawatiran yang Risa tak tahu persis sumbernya. Ibunya, Bu Lastri, wanita lembut yang gemar menyulam, juga sering terlihat melamun sambil memegang tasbih. Bibirnya tak henti melafalkan doa-doa. Keluarga Risa adalah keluarga sederhana. Mereka tak punya banyak, tapi selalu merasa cukup dan kaya akan kasih sayang. Rumah kecil mereka yang menempel di toko adalah saksi bisu tawa, tangis, dan impian mereka. Setiap malam, setelah toko tutup, mereka akan berkumpul di ruang tengah, menikmati teh hangat dan obrolan ringan. Obrolan itu kini terasa lebih sunyi, diselimuti aura kegelisahan yang tak terucap. Risa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ayah dan ibu sering berbisik-bisik di dapur setelah ia tidur, dan beberapa kali Risa melihat ayah pulang larut dengan wajah pucat dan napas memburu. Meskipun hidupnya terikat pada rutinitas toko, Risa memiliki dunianya sendiri. Dunia yang selalu ia bagikan dengan Rio, kekasihnya sejak bangku SMA. Rio adalah pria seumurannya, mahasiswa teknik semester akhir di salah satu universitas negeri. Karakternya hangat, pekerja keras, dan memiliki impian besar untuk membangun perusahaan teknologi. Rio selalu menjadi pelabuhannya, tempat ia bisa melupakan sejenak beban hidup. Mereka sering bertemu di taman kota sepulang Risa dari toko, berbagi cerita, impian, dan janji masa depan. Rio selalu meyakinkan Risa bahwa suatu hari nanti, mereka akan menikah, punya rumah kecil dengan taman di depannya, dan anak-anak yang ceria. Janji-janji itu, meski terdengar sederhana, adalah bahan bakar semangat bagi Risa untuk menjalani hari. Siang itu, ketika toko mulai sepi, Rio datang menjemput Risa. Ia tersenyum lebar, menunjukkan sederet gigi rapi yang selalu membuat Risa ikut tersenyum. Mau tahu tidak, Risa? Aku baru saja menyelesaikan proyek akhir. Setelah ini, tinggal menyusun skripsi dan mencari kerja. Sebentar lagi kita bisa wujudkan impian kita, katanya antusias, matanya berbinar penuh harapan. Risa membalas senyum Rio, mencoba menyembunyikan gumpalan kecemasan di hatinya. Impian itu terasa begitu indah, sekaligus terasa begitu jauh dan rapuh, seperti gelembung sabun yang bisa pecah kapan saja. Ia ingin mempercayai Rio sepenuhnya, ingin hanyut dalam harapan itu, tapi firasat buruk itu terus membayangi. Sebuah firasat yang tak lama lagi akan menjadi kenyataan pahit, menghancurkan semua keindahan yang pernah ia miliki. Firasat Risa ternyata benar adanya. Beberapa hari setelah obrolannya yang penuh harapan dengan Rio di toko, suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Tawa renyah ibu yang biasa menghiasi dapur kini tergantikan oleh desahan panjang, dan senyum ayah yang hangat tak lagi menghiasi wajahnya. Mereka tak lagi hanya berbisik-bisik,
melainkan sering terlibat perdebatan sengit di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Suara-suara mereka terdengar lirih, nyaris seperti erangan tertahan, namun nada putus asa dan keputusasaan di dalamnya begitu kentara, membuat bulu kuduk Risa merinding setiap kali mendengarnya. Risa tahu ada badai yang akan datang, dan ia merasa tak berdaya menghadapinya. Pagi itu, Risa mencoba fokus menata ulang tumpukan sabun di rak yang berantakan, berusaha mengabaikan aura berat yang melingkupi rumah. Namun, ketenangan semu itu tiba-tiba pecah. Sebuah bayangan gelap menghalangi cahaya matahari di ambang pintu toko. Seorang pria bertubuh besar, dengan otot yang menyembul dari balik kaos ketatnya dan tato naga yang melingkar di lehernya, melangkah masuk. Ia adalah Pak Ujang, wajahnya keras, sorot matanya tajam dan menusuk, seolah mampu melihat ketakutan terdalam seseorang. Ia bukan pelanggan biasa. Risa bisa merasakan aura tidak nyaman dan ancaman yang kuat memancar dari pria itu. Pak Ujang tidak berbasa-basi. Ia langsung menuju meja kasir tempat ayah, Pak Budi, sedang duduk termenung, sesekali menghela napas berat. "Bagaimana, Pak Budi? Sudah ada kabar baik? Saya tidak punya waktu banyak untuk main-main." Suara Pak Ujang terdengar berat dan mengintimidasi, memenuhi setiap sudut toko. Nada bicaranya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Ayah tersentak, bahunya sedikit terlonjak kaget. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, membentuk bulir-bulir kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia tergagap, mencoba menyusun kata. "Sabar, Pak Ujang. Saya sedang usahakan. Mungkin minggu depan, saya pasti bisa mengumpulkan uangnya." Ayah mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar hebat, mengkhianati ketenangan yang ia coba tunjukkan. Pak Ujang mendengus, tawa sinis menyertai. "Minggu depan? Sudah berapa minggu Bapak bilang begitu? Jangan kira saya bodoh, Pak Budi. Ingat, bunga terus berjalan. Setiap hari keterlambatan berarti beban Bapak bertambah. Kalau sampai besok siang uangnya belum ada, toko ini akan saya sita. Rumah Bapak juga. Dan jangan salahkan saya kalau ada tindakan lain yang lebih tidak menyenangkan." Kata tindakan itu diucapkan dengan penekanan, disertai tatapan tajam yang membuat Risa merinding. Ancaman itu begitu nyata, begitu lugas, menghantam Risa seperti sambaran petir. Ia menahan napas, tangannya gemetar memegang sabun yang hampir jatuh dari genggamannya. Jadi, ini alasannya? Ini sumber kecemasan ayah dan ibu selama ini? Utang. Dan bukan sembarang utang, tapi utang pada rentenir yang dikenal kejam, yang tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menagih. Pak Ujang adalah antek-antek mereka. Setelah Pak Ujang pergi dengan seringai puas di wajahnya, meninggalkan bau rokok dan kegelisahan yang pekat, Risa segera menghampiri ayah. "Ayah, apa-apaan ini? Ada apa sebenarnya? Siapa orang itu? Kenapa dia bicara soal menyita toko dan rumah kita?" Tanyanya, suaranya tercekat oleh rasa takut dan kemarahan. Matanya berkaca-kaca, menuntut penjelasan. Ayah menunduk, tak sanggup menatap mata putrinya. Bahunya terkulai lemas, seolah semua beban dunia sedang menimpanya. Ibu keluar dari dapur dengan wajah sembab dan mata merah, seolah sudah tahu persis apa yang baru saja terjadi. Akhirnya, di ruang tamu yang temaram, di antara tumpukan karung beras dan kardus mie instan yang belum sempat ditata, ayah menceritakan semuanya. Suaranya pelan dan putus asa. Beberapa bulan lalu, toko mereka sepi pembeli. Keuangan keluarga menipis drastis. Ayah, yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, nekat mengambil pinjaman dari seorang rentenir yang ia dengar menawarkan proses cepat dan tanpa jaminan rumit. Ia tergiur dengan iming-iming modal tambahan yang bisa segera digunakan untuk membeli stok lebih banyak dan memperluas variasi barang. Ayah berharap bisa memutar roda bisnis dan mengembalikan pinjaman itu dengan cepat. Namun, kenyataan berkata lain. Bunga yang mencekik dan kondisi pasar yang tak kunjung membaik justru membuat utang itu membengkak berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Kini, jumlahnya sudah mencapai angka yang fantastis, lebih dari 100 juta rupiah, jauh melampaui kemampuan mereka untuk melunasi. Rumah kecil mereka yang nyaman dan toko, berkah rezeki, satu-satunya harta benda mereka, kini terancam disita dan lenyap dalam hitungan jam.
Risa merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam beberapa menit. Rasa sesak mencengkeram dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kenapa ayah tidak cerita dari awal? Kenapa ayah melakukan ini? Bisiknya, air mata mengalir deras membasahi pipi. Ia merasa campur aduk antara marah, takut, dan putus asa. Ayah hanya bisa menggelengkan kepala, bahunya bergetar menahan tangis. Ayah tidak mau kamu khawatir, nak. Ayah pikir ayah bisa mengatasinya sendiri. Ayah hanya ingin toko kita maju, ingin memberikan yang terbaik untukmu dan ibumu. Malam itu, tak ada obrolan hangat atau tawa di ruang tengah. Hanya ada keheningan yang memekakan, diselingi isak tangis ibu yang tak henti-hentinya dan suara Risa yang sesekali mencoba menenangkan ayah. Pemandangan ayah yang terpukul, ibu yang tak henti menangis, dan ancaman Pak Ujang yang terngiang-ngiang di telinganya, membuat Risa merasa beban dunia ada di pundaknya. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Bagaimana mungkin seorang gadis biasa sepertinya bisa melunasi utang ratusan juta dalam waktu kurang dari 24 jam? Awan gelap kini benar-benar menyelimuti keluarga mereka, dan Risa tahu, badai besar akan segera datang, membawa perubahan drastis dalam hidupnya. Keesokan harinya, Risa bangun dengan mata sembab dan kepala berdenyut hebat, seolah dihantam martil berkali-kali. Semalam suntuk ia tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Pak Ujang yang mengancam dan suara ayah yang putus asa terus menghantuinya. Pagi itu, tak ada lagi aroma kopi atau celoteh ringan di meja makan. Ayah dan ibu duduk lesu, sarapan pun tak mereka sentuh. Raut wajah mereka menyiratkan keputusasaan yang mendalam, membuat Risa merasakan sesak di dadanya. Suasana di rumah begitu berat, seolah udara pun ikut tercekik oleh keputusasaan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Sekitar pukul 11 siang, ketika toko mulai agak sepi dan Risa sedang melayani seorang pelanggan dengan pikiran melayang-layang, sebuah suara familiar dari deru motor yang berhenti di depan toko menarik perhatiannya. Rio. Senyum Risa langsung merekah, sejenak melupakan semua beban yang menindihnya. Rio turun dari motornya, rambutnya sedikit acak-acakan karena helm, tapi wajahnya ceria seperti biasa, membawa sekotak martabak manis favorit Risa. Aroma manis dari martabak itu sejenak menguapkan kegelisahan Risa. "Hai, Riz. Kok muka kamu lesu gitu? Ada apa?" tanya Rio begitu melihat ekspresi Risa yang berbeda dari biasanya. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh kerutan khawatir yang dalam di keningnya. Rio mengenal Risa luar dalam. Ia tahu betul setiap perubahan kecil di wajah gadis itu. Risa ragu. Haruskah ia menceritakan semua beban ini pada Rio? Ia tidak ingin Rio ikut khawatir, apalagi sampai terbebani masalah keluarganya. Rio punya impiannya sendiri, masa depannya yang cerah di depan mata sebagai seorang lulusan teknik. Impian-impian itu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh masalah finansial keluarganya. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa egois jika menyembunyikan masalah sebesar ini dari orang yang paling ia cintai, orang yang selalu menjadi sandaran hatinya. "Nggak apa-apa, kok. Cuma kecapean aja, semalam kurang tidur," jawab Risa, berusaha tersenyum tipis dan meyakinkan. Ia mengambil kotak martabak, mencoba mengalihkan perhatian Rio dengan aroma manisnya. Rio tak langsung percaya. Ia meraih tangan Risa yang terasa dingin dan gemetar. "Risa, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik saja. Matamu bengkak dan kamu terlihat sangat murung. Jangan coba sembunyikan dariku. Kamu bisa cerita apa saja sama aku. Aku di sini, buat kamu. Selalu." Nada suara Rio lembut, namun penuh desakan dan ketulusan, menunjukkan betapa ia peduli. Mendengar kata-kata yang penuh pengertian itu, pertahanan Risa runtuh seketika. Air mata yang selama ini ia tahan, yang ia coba sembunyikan di balik senyum palsunya, tumpah lagi. Ia memeluk Rio erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dada Rio yang bidang, mencari kenyamanan dan kekuatan yang sangat ia butuhkan. Isak tangisnya pecah, lebih keras dari biasanya, menandakan betapa besar beban yang ia pikul. Ayah dan ibu yang mendengarnya dari dalam rumah, segera menghampiri, menatap Risa dan Rio dengan tatapan iba dan penuh kesedihan. Mereka tahu, saatnya untuk menceritakan kebenaran. "Rio, keluargaku dalam masalah besar, sangat besar," bisik Risa di sela isakannya, suaranya parau dan bergetar.
Melihat Risa yang begitu tertekan, Rio menuntunnya masuk ke dalam. Di ruang tamu yang kemarin menjadi saksi bisu pengakuan ayah, kini Rio mendengarkan cerita pilu dari ayah dan ibu tentang lilitan utang rentenir, bunga yang membengkak gila-gilaan, dan ancaman penyitaan rumah serta toko yang akan terjadi besok siang, tepat pukul 12. Mereka menceritakan dengan detail bagaimana ayah terpaksa meminjam uang karena toko sepi, dan bagaimana niat baik itu justru menjadi jerat yang mencekik. Wajah Rio yang ceria perlahan berubah pucat pasi. Ia mengusap wajahnya kasar, seolah ingin menghapus kenyataan pahit yang baru saja didengarnya. Angka ratusan juta rupiah itu terasa begitu fantastis, begitu besar, nyaris mustahil bagi mereka yang hidup sederhana dan baru akan memulai karir. Rio, sang calon insinyur dengan impian besar, kini merasa begitu kecil dan tidak berdaya. "Rio, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Risa, menatap Rio dengan mata memohon, penuh harap. Ia ingin Rio mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ada jalan keluar ajaib yang bisa menyelamatkan mereka. Rio terdiam sejenak, pikirannya kalut. Ia mencoba mencari setiap celah, setiap kemungkinan. Ia memang mahasiswa teknik, punya impian besar untuk membangun perusahaan teknologi dan memberikan kehidupan yang layak bagi Risa, tapi ia belum bekerja, belum punya penghasilan sebesar itu. Ia merasa begitu tidak berdaya, tidak berguna, melihat kekasihnya dan calon mertuanya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Ia ingin membantu Risa, ia ingin melindungi gadis yang dicintainya dari kehancuran ini. Tapi bagaimana? Ia menggenggam tangan Risa erat-erat, seolah ingin menyalurkan semua kekuatan yang ia miliki. "Kita akan cari jalan keluar, Riz. Jangan menyerah. Aku akan bantu. Aku akan coba ke teman-teman, ke sanak saudara, mungkin ada yang bisa membantu, walau sedikit," ujarnya, suaranya berusaha meyakinkan, meskipun di dalam hatinya ia tahu peluangnya sangat kecil, nyaris nol. Waktu mereka hanya tinggal hitungan jam sebelum batas waktu yang ditentukan rentenir itu tiba. Risa menatap Rio dengan tatapan penuh terima kasih bercampur keputusasaan yang mendalam. Ia tahu Rio akan berusaha sekuat tenaga, tapi ia juga tahu betapa beratnya beban ini, seberat gunung yang siap menimpa mereka. Bagaimana mungkin cinta mereka bisa bertahan di tengah badai sebesar ini? Janji-janji masa depan mereka kini terasa begitu jauh, terancam ditelan oleh bayangan utang yang mencekik dan ancaman kehancuran yang tak terelakkan. Mereka duduk di sana, saling berpegangan tangan, berharap keajaiban akan datang, meskipun logika mereka mengatakan sebaliknya. Langit di luar toko mulai menghitam, seolah ikut merasakan kegelapan yang menyelimuti hati Risa. Waktu terus berjalan. Jarum jam seolah berlari mengejar sisa-sisa harapan keluarga Risa yang semakin menipis. Rio sudah kembali ke kampusnya, berjanji akan mencari bantuan dari teman-teman dan kenalannya, walau Risa tahu betapa kecilnya kemungkinan itu terwujud dalam waktu sesingkat ini. Ayah dan ibu duduk termangu di ruang tamu, wajah mereka pias, mata mereka kosong menatap lantai. Tak ada lagi kata-kata yang terucap, hanya napas berat dan sesekali isak tangis tertahan dari ibu. Suasana di rumah terasa begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju kehancuran mereka. Risa duduk di samping ibunya, tangannya gemetar memegang brosur kursus menjahit yang dulu pernah ingin ia ikuti dengan penuh semangat. Impian itu kini terasa begitu jauh, tak terjangkau, seperti kepingan kaca yang pecah berserakan. Tepat saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan semburat jingga keemasan di ufuk barat, sebuah mobil sedan hitam mewah yang kinclong meluncur pelan dan berhenti di depan toko, Berkah Rezeki. Bukan mobil yang biasa melintas di gang sempit mereka yang didominasi motor dan gerobak. Mobil itu tampak begitu asing, begitu kontras dengan kesederhanaan di sekitarnya. Kaca filmnya gelap, memantulkan bayangan langit senja, dan kemewahannya terasa begitu mencolok. Risa, yang sedang merapikan etalase sabun yang sudah rapi, mengerutkan kening, bingung. Siapa gerangan tamu tak diundang ini? Pintu mobil terbuka dengan suara pelan, dan seorang pria berumur sekitar 50-an akhir, dengan setelan jas mahal berwarna abu-abu gelap dan kemeja putih bersih yang rapi, keluar dari sisi penumpang. Ia adalah seorang pria berwajah ramah dengan garis kerutan halus di sudut matanya yang menunjukkan kematangan, memegang tas kerja kulit berwarna hitam elegan. Ini adalah Pak Herman, asisten pribadi yang cekatan. Di belakangnya,
Seorang pria lain yang jauh lebih tua, sekitar 60-an tahun, turun perlahan dengan bantuan sopir yang cekatan membukakan pintu. Pria tua itu bertubuh gempal, namun tegap, mengenakan batik sutra mahal berwarna gelap dengan motif klasik, dan rambutnya yang sebagian besar sudah memutih disisir rapi ke belakang, menunjukkan kesan rapi dan berwibawa. Wajahnya tenang, terkesan bijaksana, namun tatapan matanya tajam dan penuh perhitungan, seolah bisa membaca pikiran orang lain. Ini adalah Pak Suryo, seorang juragan tambang batubara yang namanya sering disebut-sebut dalam berita-berita ekonomi. Risa menatap kedua pria itu dengan heran dan sedikit cemas. Mereka tidak terlihat seperti penagih utang yang kasar, juga bukan pelanggan biasa yang mencari kebutuhan sehari-hari. Pak Herman, sang asisten, melangkah maju terlebih dahulu dengan langkah mantap, mendekati ayah yang berdiri di ambang pintu toko dengan ekspresi bingung dan sedikit ketakutan. "Selamat sore, Pak Budi. Kami mencari Bapak," sapa Pak Herman sopan, namun suaranya tegas dan profesional, tanpa basa-basi. Ayah mengangguk kaku, masih belum sepenuhnya mengerti situasi. "Benar, saya Budi. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Saya Herman, asisten pribadi Bapak Suryo." Pak Herman memperkenalkan diri sambil menunjuk Pak Suryo yang kini berdiri tegap di belakangnya, memperhatikan sekeliling dengan tenang. Bapak Suryo mendengar kabar tentang kesulitan finansial keluarga Bapak. "Kebetulan, kami sedang mencari peluang investasi dan Bapak Suryo tertarik untuk membantu Bapak." Risa terkesiap. "Membantu? Investasi? Apakah ini keajaiban yang ia harapkan?" Ia menatap Pak Suryo. Pria tua itu kini balas menatapnya. Ada senyum tipis yang tak bisa Risa artikan di bibirnya. Senyum itu tidak hangat, tidak dingin, hanya sebuah ekspresi netral yang misterius. Tatapannya begitu dalam, seolah mengunci pandangannya. Pak Suryo kemudian melangkah maju, mendekati ayah dengan langkah yang tenang namun berwibawa. Suaranya berat, namun tenang dan penuh keyakinan. "Pak Budi, saya mendengar Anda terjerat utang dengan rentenir. Jumlahnya cukup besar, dan saya tahu Anda dalam kesulitan yang mendalam. Saya bisa bantu. Saya bersedia melunasi seluruh utang keluarga Anda, berapapun itu. Semua beban yang menimpa Anda, saya akan tanggung." Mendengar tawaran yang begitu fantastis itu, ayah dan ibu yang ikut mendengarkan dari dalam rumah, langsung terperanjat. Mata mereka melebar, menatap Pak Suryo dengan tak percaya. Sebuah harapan yang nyaris mustahil kini terhampar di depan mata mereka, bagaikan oasis di tengah padang pasir. Air mata ibu yang semula kering, kini kembali mengalir. Namun kali ini adalah air mata harapan. "Tapi, ada syaratnya, Pak Budi," lanjut Pak Suryo, suaranya kini sedikit lebih tegas, namun tetap tenang. Ia menoleh perlahan ke arah Risa, yang berdiri mematung di dekat ayah, jantungnya berdetak kencang tak karuan. "Syaratnya, saya ingin Risa menjadi istri saya. Sebagai gantinya, semua utang Anda akan saya bereskan, dan Anda tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan keluarga Anda." Dunia Risa mendadak berputar, kepalanya terasa pening. Suara-suara di sekitarnya seolah menghilang, digantikan oleh dengungan di telinganya. Menjadi istri pria yang usianya 2 kali lipat darinya? Pria yang baru ia temui beberapa menit yang lalu, dengan tatapan mata yang sulit ia tafsirkan? Sebuah bantuan yang datang dari langit, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Itu bukan sekadar uang, melainkan seluruh masa depannya, kebebasannya, dan tentu saja, cintanya dengan Rio. Malam itu, di tengah kegelapan yang menyelimuti toko, berkah rezeki, dan hati Risa, sebuah keputusan pahit harus diambil, yang akan mengubah segalanya. Langit di luar tampak semakin gelap, seolah meratapi takdir yang baru saja dihamparkan di hadapan gadis itu. Suasana di toko, berkah rezeki, mendadak membeku. Kata-kata Pak Suryo menggantung di udara, berat dan padat, seolah menjadi palu godam yang siap menghancurkan sisa-sisa harapan Risa. Aroma gorengan dan sabun di toko kini terasa pahit di indera penciumannya. Ayah, Pak Budi, adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang semula pias kini berubah warna, antara tak percaya, syok, dan ketakutan yang mendalam. Apa? Istri? Pak Suryo, maaf, saya tidak salah dengar." Ayah tergagap, suaranya tercekat, menatap pria tua di depannya dengan mata membelalak tak percaya.
Ia mengira mungkin telinganya salah mendengar. Atau ini hanya mimpi buruk. Pak Suryo tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tak menenangkan. Senyum itu lebih mirip seringai tipis seorang pemenang. Anda tidak salah dengar, Pak Budi. Risa akan menjadi istri saya. Sebagai gantinya, semua utang Anda, termasuk bunga dan denda yang sudah menumpuk, akan saya bereskan dalam 24 jam. Hari ini juga, akan ada transfer ke rekening rentenir itu. Anda tidak perlu khawatir lagi tentang Pak Ujang atau ancaman-ancaman mereka. Dan keluarga Anda akan tetap bisa tinggal di rumah ini. Toko ini akan tetap menjadi milik Anda. Kalian tidak akan kehilangan apa-apa, kecuali satu hal. Ibu, Bu Lastri, yang sejak tadi hanya diam membatu di ambang pintu dapur, menyaksikan semua percakapan itu dengan napas tertahan. Mendengar kalimat Pak Suryo, ia tak bisa lagi membendung emosinya. Ia maju ke depan dengan langkah gontai, memeluk Risa erat-erat seolah ingin melindunginya dari predator di hadapannya. Tidak bisa. Putri saya tidak bisa. Pak, dia masih muda, dia punya kekasih, dia punya impiannya sendiri. Suara ibu meninggi, penuh penolakan, bercampur isak tangis yang tertahan. Ia menatap Pak Suryo dengan tatapan memohon, berharap pria itu akan mengerti. Nama Rio. Nama itu melintas di benak Risa, menusuk hatinya seperti belati tajam. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang lain, sementara hatinya sepenuhnya milik Rio? Impian mereka, janji-janji masa depan mereka yang sederhana namun indah, semua akan hancur dalam sekejap mata. Senyum Rio, genggaman tangannya, obrolan mereka tentang rumah kecil dengan taman, semua itu kini terasa seperti fatamorgana yang akan segera lenyap. Pak Suryo mengedikkan bahu. Ekspresinya tetap tenang, seolah apa yang ia tawarkan adalah hal yang paling wajar di dunia. Tak ada sedikit pun raut penyesalan atau keraguan di wajahnya. Itu pilihan Anda, Bu Lastri. Saya tidak memaksa. Tapi, seperti yang Anda tahu, waktu Anda terbatas. Besok siang, utang itu jatuh tempo, dan saya yakin Anda tahu konsekuensinya. Tatapan Pak Suryo beralih ke ayah, menyinggung ancaman Pak Ujang tadi siang yang masih segar dalam ingatan mereka. Matanya seolah berkata, ini adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Ayah menunduk, bahunya kembali bergetar hebat. Dia tahu betapa mengerikannya konsekuensi jika mereka tidak bisa membayar. Rumah yang penuh kenangan, toko yang menjadi sumber nafkah utama mereka, semuanya akan lenyap, dirampas oleh orang-orang kejam itu. Keluarga mereka akan terlunta-lunta, tanpa tempat tinggal, tanpa penghasilan. Sebuah pilihan yang mustahil, sebuah dilema yang kejam, melihat putrinya menderita di atas derita keluarga, atau melihat seluruh keluarganya hancur berkeping-keping tanpa harapan. Risa merasakan air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, panas dan pedih. Ia menatap ayah dan ibu, melihat betapa terpukulnya mereka, betapa putus asanya mereka. Wajah ayah yang biasanya tegar kini tampak keriput dan penuh penyesalan. Ibu yang lemah tak henti-hentinya menggumamkan doa. Ia melihat toko kecil mereka, saksi bisu perjuangan hidup mereka selama puluhan tahun, kini terancam hancur. Dan ia tahu, dirinya adalah satu-satunya harapan. Beban dunia terasa begitu berat di pundak mungilnya. Ayah, ibu. Risa berbisik, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke arah Pak Suryo. Pria tua itu menatapnya dengan pandangan yang tak terbaca, menunggu keputusannya, seolah ia adalah sebuah barang yang sedang ditawar. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, dan napas yang terasa sesak, Risa akhirnya mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saya bersedia, Pak Suryo, kata Risa, suaranya bergetar hebat, namun cukup jelas bagi semua yang ada di sana. Tubuhnya terasa lemas, seolah semua energi terkuras habis. Itu adalah kalimat terberat yang pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Kalimat yang mengubur semua impian dan kebahagiaan pribadinya. Seketika, ibu menjerit kecil, memeluk Risa semakin erat, seolah ingin menarik kembali kata-kata putrinya. Risa, jangan, nak, jangan korbankan dirimu. Ibu tidak mau kamu menderita. Isaknya tak tertahankan. Ayah memejamkan mata erat-erat, kepalanya tertunduk, air mata menetes di pipinya yang keriput. Ia ingin menolak,
Ia ingin berteriak menolak tawaran keji ini. Ia ingin melindungi putrinya dari takdir yang mengerikan ini, tapi ia tahu mereka tak punya pilihan lain. Beban utang itu terlalu besar, ancaman itu terlalu nyata, dan rasa bersalahnya terlalu memakan dirinya. Pak Suryo tersenyum tipis. Kali ini senyum kemenangannya terlihat jelas, bahkan ada sedikit kilatan kepuasan di matanya. Pilihan yang bijak, Nona Risa. Anda tidak akan menyesal. Besok pagi, pengacara saya akan datang untuk mengurus semua dokumen pernikahan. Dan setelah itu, kita akan segera menikah. Anda akan hidup tenang dan berkecukupan. Sebelum pergi, Pak Suryo sempat menatap Risa sekali lagi. Tatapannya itu membuat Risa merasa seperti objek, bukan manusia. Sebuah barang yang baru saja ia beli untuk kepentingannya sendiri. Ia dan Pak Herman kemudian masuk ke dalam mobil mewah itu, meninggalkan keluarga Risa dalam kehancuran batin yang tak terperikan, dengan janji manis yang terasa begitu pahit. Malam itu, tak ada makan malam, tak ada obrolan. Hanya ada tangis pilu dari ibu yang tak henti-henti, tatapan kosong dari ayah yang menatap kehampaan, dan Risa yang duduk di kamarnya, memandangi foto Rio yang terbingkai di meja belajarnya. Air matanya mengering, digantikan oleh mati rasa yang dalam. Ia telah membuat keputusan yang menghancurkan hatinya sendiri demi menyelamatkan keluarganya. Impiannya dengan Rio, masa depannya yang cerah, semua kini telah dikubur. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kekosongan, dan bayangan pernikahan dengan pria yang tak ia kenal, yang jauh lebih tua, demi sebuah pelunasan utang. Di luar jendela, langit benar-benar gelap, tak ada satupun bintang yang terlihat, seolah alam pun ikut berduka atas keputusan pahit Risa. Malam itu, malam terakhir Risa sebagai gadis bebas, terasa lebih panjang dan menyesakan dari malam-malam biasanya. Ruangan kamarnya yang biasa menjadi tempat berlindung dari hiruk-pikuk dunia, kini terasa sesak dan dingin, dinding-dindingnya seolah menyempit, mencekiknya. Ia memeluk lututnya erat-erat di sudut ranjang, menatap kosong keluar jendela. Langit di luar tampak pekat, tanpa satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah ikut merasakan kehampaan dan kesedihan di hatinya. Setiap hembusan napas terasa berat, membawa serta beban keputusan yang baru saja ia buat, sebuah keputusan yang merenggut seluruh jiwanya. Pukul 11 malam, di tengah keheningan yang mencekam, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ibu masuk, wajahnya bengkak dan matanya merah sembab, sisa tangis yang tak kunjung berhenti sejak sore tadi. Ia duduk di samping Risa, di tepian ranjang, mengusap lembut rambut putrinya yang terasa dingin. Tak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang penuh duka, sebuah kesunyian yang lebih menyakitkan dari 1000 kata. Risa tahu, ibu juga sama hancurnya, terluka oleh takdir yang kejam ini. Ibu memeluk Risa erat-erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan yang ia sendiri pun tak punya, berbagi rasa sakit yang tak terlukiskan. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ayah," bisik ibu, suaranya parau dan bergetar, hampir tak terdengar. "Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahmu, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Nak, kami benar-benar tidak punya pilihan." Risa menggelengkan kepala, mencoba menahan air matanya agar tidak tumpah lagi. Ia ingin menjadi kuat untuk ibunya. "Ini bukan salah ibu, bukan salah ayah. Aku tahu ini satu-satunya jalan." Kata-kata itu ia ucapkan untuk meyakinkan ibunya, dan juga dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati yang sudah rapuh. Tak lama kemudian, sebuah suara familiar yang tak asing di telinganya menggelegar dari depan rumah. Deru motor sport Rio yang khas, berhenti di depan toko. Hati Risa mencelos. Ia lupa memberitahu Rio bahwa tidak ada lagi harapan, bahwa ia sudah mengambil keputusan yang paling pahit dalam hidupnya. Rio pasti datang dengan berita baik, mungkin dengan sedikit uang yang berhasil ia kumpulkan dari teman-temannya, dengan harapan palsu yang akan segera ia hancurkan dalam hitungan menit. Risa bergegas keluar. Diikuti ayah dan ibu yang terlihat lesu dan pasrah. Rio berdiri di teras, wajahnya sedikit lelah namun matanya masih memancarkan semangat dan harapan. Ia membawa tas punggung kecil yang terlihat sedikit mengembang. "Risa, aku sudah coba ke sana-sini. Beberapa teman bisa bantu sedikit, tidak banyak. Tapi jumlahnya masih jauh sekali." Rio menghela napas, raut kekecewaan jelas terlihat di wajahnya. "Tapi jangan khawatir, kita masih punya waktu.
Aku akan cari lagi besok pagi. Aku sudah punya beberapa ide lain. Riz. Mendengar semangat dan harapan Rio, hati Risa semakin remuk redam. Rio begitu polos, begitu penuh keyakinan. Ia harus menghancurkan harapan itu, menghancurkan masa depan yang ia impikan bersama Rio. Dengan susah payah, Risa melangkah mendekati Rio. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbebani timah. Tangannya gemetar hebat saat menggenggam jemari Rio yang hangat, sentuhan terakhir yang mungkin akan ia rasakan. Rio, ada yang harus aku katakan. Suara Risa bergetar, nyaris tak terdengar, luruh bersama angin malam. Rio merasakan ada yang tidak beres. Genggaman Risa terasa dingin dan tak bertenaga, dan tatapan matanya kosong. Tak ada lagi binar kehidupan dan cinta yang selalu ia cintai. Ada apa, Riz? Kamu bikin aku khawatir. Apa yang terjadi? Risa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang tersisa. Ia menatap mata Rio, mencoba menanamkan setiap detik perpisahan ini dalam ingatannya, mengingat setiap detail wajah pria yang dicintainya itu. Aku sudah memutuskan. Aku akan menikah dengan Pak Suryo. Seketika, ekspresi Rio berubah drastis. Matanya melebar, seolah tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Pupilnya membesar karena terkejut. Tubuhnya menegang, menolak menerima kenyataan. Apa maksudmu, Risa? Kamu bercanda, kan? Ini tidak mungkin. Suaranya meninggi, penuh keterkejutan dan kemarahan yang mulai membuncah, namun di baliknya tersimpan luka yang amat dalam. Ia menatap ayah dan ibu Risa yang hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata Rio. Tidak, Rio. Ini serius. Risa menggeleng, air mata akhirnya tak tertahan, mengalir deras membasahi pipinya yang dingin. Dia bersedia melunasi semua utang keluarga. Dia akan menyelamatkan rumah dan toko kita. Ini satu-satunya jalan, Rio. Tidak ada pilihan lain. Rio mundur selangkah, seolah Risa adalah orang asing, seseorang yang tak lagi ia kenali. Satu-satunya jalan. Setelah semua impian kita, semua janji kita yang kita ukir bersama, kamu akan menikah dengan pria tua itu demi uang? Demi rumah yang bisa kita perjuangkan bersama? Aku akan bekerja keras, Riz. Kita bisa mulai dari nol. Aku akan cari pekerjaan apa saja. Nada suaranya penuh rasa sakit dan pengkhianatan yang pedih. Ia merasa dikhianati, direnggut dari masa depan yang telah ia bangun dalam benaknya bersama Risa. Aku tidak punya pilihan lain, Rio. Keluarga saya hancur. Aku melihat ayah dan ibu menderita setiap hari. Apa yang harus aku lakukan? Risa balas berteriak, air mata membuatnya sulit melihat wajah Rio dengan jelas, pandangannya mengabur. Ia merasa sakit hati dengan tuduhan Rio, padahal ia melakukan ini demi keluarganya, demi orang-orang yang ia cintai. Pilihan? Risa, apa kamu tahu apa yang kamu korbankan? Kamu mengorbankan diri kamu, masa depan kamu, kebahagiaan kamu, bahkan cinta kita. Hanya demi utang yang bisa kita cari jalan keluarnya bersama. Rio kini mencengkeram bahu Risa, matanya memancarkan amarah bercampur luka yang dalam, nyaris seperti air mata yang tak tertahan. Apa artinya semua janji, Risa? Semua perjuangan kita? Apa artinya aku bagimu? Ayah akhirnya maju, mencoba menengahi suasana yang semakin memanas dan menyakitkan. Rio, ini bukan salah Risa. Ini semua salah ayah. Kami tidak punya pilihan, kami terpojok. Tidak, Pak Budi, ini bukan jalan keluar. Risa, tolong, pikirkan lagi. Rio menatap Risa dengan tatapan memohon, mencoba meraih sisa-sisa hati Risa yang masih ia kenal, mencoba membangunkan gadis yang dicintainya dari mimpi buruk ini. Aku akan berjuang lebih keras, Riz. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan pinjam ke bank. Aku akan jual apapun yang kumiliki. Jangan lakukan ini. Jangan. Namun, Risa hanya bisa menggeleng lemah. Keputusan sudah diambil. Hatiku sudah hancur. Tidak ada jalan mundur. Maafkan aku, Rio. Aku tidak bisa. Aku harus melakukan ini. Ini demi keluargaku, bisiknya lirih. Perpisahan itu terjadi di teras rumah mereka.
disaksikan oleh ayah dan ibu yang menangis diam, hati mereka ikut teriris. Rio melepaskan genggaman tangannya dari Risa, seolah melepaskan semua janji dan impian mereka, semua masa depan yang telah mereka bayangkan. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, kecewa, dan marah yang mendalam. Tanpa sepatah kata lagi, ia berbalik, menaiki motornya dengan kasar, dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Suara knalpotnya memecah keheningan malam yang menyakitkan. Ia meninggalkan Risa yang ambruk di lantai teras, meraung dalam keputusasaan yang tak tertahankan. Suara motor Rio perlahan menghilang di telan malam, membawa serta kepingan-kepingan hati Risa yang tercerai-berai, bersama dengan impian-impian yang kini hanya tinggal kenangan. Pagi itu datang terlalu cepat bagi Risa, seolah waktu mempercepat lajunya untuk segera menyeretnya ke takdir baru. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun suasana di rumah sudah dipenuhi kegelisahan yang menyesakan. Ibu tak henti-hentinya mengusap air mata dengan ujung jilbabnya, sementara ayah sibuk mondar-mandir di ruang tengah, tak tahu harus berbuat apa. Raut wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang teramat sangat. Ada rasa bersalah yang teramat sangat terpancar dari wajah mereka, seolah merekalah yang mengantarkan Risa ke jurang takdir ini. Risa sendiri merasa hampa, mati rasa. Setelah semalam suntuk menangis hingga air matanya mengering dan kepalanya berdenyut, kini yang tersisa hanyalah kekosongan di dalam dada. Sekitar pukul 9 pagi, tepat waktu yang dijanjikan, rombongan Pak Suryo tiba. Bukan hanya Pak Herman, asistennya, tapi juga seorang penghulu berwibawa, beberapa saksi yang tampak serius, dan seorang pria berjas rapi yang dikenalkan sebagai pengacara pribadi Pak Suryo. Mereka datang dengan beberapa mobil mewah berwarna gelap yang kinclong, memadati gang sempit di depan toko, berkah rezeki, menarik perhatian tetangga yang mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka, penasaran dengan pemandangan tak biasa ini. Suasana yang seharusnya sakral dan penuh kebahagiaan itu, bagi Risa, terasa seperti sebuah transaksi bisnis yang dingin, tanpa jiwa, dan menghancurkan hatinya. Di ruang tamu kecil yang sudah ditata seadanya, taplak meja usang dan vas bunga plastik yang sudah lama tak diganti airnya, Risa duduk diapit ayah dan ibu. Jantungnya berdetak tak beraturan, berpacu dalam ketakutan. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading milik almarhumah neneknya, yang terasa begitu asing di tubuhnya, seolah bukan dirinya yang sedang memakai. Rambutnya disanggul rapi oleh ibu, wajahnya dipoles make-up tipis yang berusaha menyembunyikan mata bengkak Risa dan lingkaran hitam di bawah matanya. Namun, tak ada yang bisa menyembunyikan kehampaan yang terpancar dari kedua bola matanya. Pak Suryo duduk di hadapan ayah, dengan senyum tipis yang tak terbaca di wajahnya. Ia mengenakan setelan jas mewah berwarna abu-abu gelap yang pas di tubuh gempalnya, tampak berwibawa dan tenang, seolah ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Di sampingnya, pengacara membuka map berisi dokumen-dokumen legal yang tebal, dengan gerakan efisien dan profesional. Baik, Pak Budi. Saya sudah mentransfer seluruh jumlah pinjaman Anda beserta bunganya ke rekening rentenir yang Anda sebutkan semalam, kata pengacara Pak Suryo, suaranya lugas dan jelas, memecah keheningan. Total sejumlah 175 juta rupiah. 175 juta rupiah. Bukti transfer sudah kami kirimkan ke ponsel Bapak, silakan diperiksa. Ayah tersentak. Jumlahnya bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan semula, dan dilunasi secepat ini. Sebuah kelegaan kecil bercampur rasa malu dan bersalah yang teramat sangat memenuhi dirinya. Rentenir itu tak akan lagi mengganggu mereka. Beban yang selama berbulan-bulan mencekik leher mereka itu akhirnya terangkat, namun harus dibayar dengan harga yang mahal. Lalu, giliran penghulu yang mengambil alih. Dengan suara tenang dan hikmat, ia membacakan ayat-ayat suci dan doa-doa. Prosesi akad nikah dimulai. Risa hanya menunduk, mencoba mengabaikan tatapan semua orang yang terasa menusuk, mengabaikan kenyataan pahit yang sedang terjadi. Ia mendengar suara ayah mengucapkan ijab, suaranya bergetar menahan emosi. Dan kemudian suara berat Pak Suryo yang dengan lantang dan tegas mengucapkan kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Risa binti Budi dengan mahar tersebut tunai. Kata, tunai, itu menarik perhatian Risa. Mahar? Ia bahkan tidak bertanya berapa maharnya. Ayah dan ibu juga terlihat terkejut. Mereka tak sempat membicarakan detail ini sebelumnya, hanya fokus pada pelunasan utang. Pengacara Pak Suryo kembali berdehem, menarik perhatian semua orang.
Ada satu hal lagi, Pak Budi. Sebagai tanda keseriusan dan sebagai mahar untuk putri Anda, Bapak Suryo menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah, 200 juta rupiah, kepada Nona Risa. Risa terkesiap. 200 juta rupiah? Jauh melebihi jumlah utang keluarganya. Seolah tersihir, ia menoleh ke arah sebuah tas kerja kulit hitam yang diletakkan di sampingnya, di bawah meja. Pak Herman, sang asisten, membuka resleting tas itu, dan Risa melihat tumpukan uang tunai dalam ikatan-ikatan rapi, lembaran 100 ribuan yang berjajar rapi. Matanya membelalak tak percaya. Ini adalah jumlah uang terbesar yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Belum sempat Risa mencerna kejutan itu, Pak Suryo tersenyum lagi, senyum yang sama, tipis, namun kali ini ada semacam kepuasan yang tersembunyi di baliknya. Dan sebagai hadiah pernikahan, serta untuk kenyamanan istri saya juga sudah menyiapkan kendaraan untuk Risa. Sebuah mobil sport Mazda MX-5 berwarna merah. Kunci dan surat-suratnya akan diserahkan setelah semua prosesi selesai dan Anda pindah ke rumah saya. Dunia Risa terasa berputar, kepalanya pening. Mazda MX-5? Mobil impiannya? Mobil yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah otomotif atau bayangkan dalam mimpinya, kini ada di depan mata, menjadi miliknya sebagai hadiah pernikahan dari pria yang baru saja menjadi suaminya. Pria yang tak ia cintai, pria yang usianya jauh di atasnya. Di satu sisi, ada rasa lega yang aneh, dingin, dan kosong. Keluarga ayah dan ibu kini aman, bahkan lebih dari aman. Mereka punya uang lebih, untuk memperbaiki toko, untuk kebutuhan hidup. Dan Risa punya mobil impiannya. Namun di sisi lain, rasa hampa itu semakin dalam, menggerogoti jiwanya. Semua kemewahan ini terasa seperti belenggu emas yang mengikatnya, sebuah sangkar yang indah namun mematikan. Ia telah menjual dirinya, kebahagiaannya, masa depannya, demi semua ini. Mahar dan mobil mewah itu terasa begitu dingin, begitu hampa, tak mampu mengisi kekosongan di hatinya yang kini sepenuhnya milik Pak Suryo. Sebuah pernikahan tanpa cinta, yang dimulai dengan uang, dan berakhir dengan ketidakpastian yang memuakkan. Setelah akad nikah yang terasa bagai mimpi buruk itu usai, Risa langsung dibawa ke rumah Pak Suryo. Bukan rumah biasa yang ia bayangkan, melainkan sebuah istana modern di kawasan elit Jakarta Selatan. Tepatnya di sebuah kompleks perumahan super mewah yang bahkan namanya pun belum pernah Risa dengar sebelumnya. Gerbang tinggi otomatis berbahan besi tempah hitam dengan ukiran artistik terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas nan hijau dengan taman terawat yang asri, air mancur minimalis berdesain kontemporer yang gemericiknya menenangkan, dan deretan beberapa mobil mewah dari berbagai merek terkenal terparkir rapi di area carport yang luas. Bangunan utamanya menjulang megah dengan arsitektur kontemporer yang didominasi kaca dan marmer, memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup. Ini adalah dunia yang benar-benar asing bagi Risa, yang selama 23 tahun hidup di gang sempit dan toko kelontong sederhana yang beraroma sabun dan rempah. Di dalam, kemewahan itu semakin terasa mengintimidasi. Lantai marmer mengkilap seolah memantulkan bayangan. Lampu kristal berukuran raksasa menggantung megah di langit-langit tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Furnitur dari kayu jati berukir dan sofa-sofa kulit impor mengisi setiap ruangan, tertata apik dengan sentuhan desainer interior. Ada beberapa asisten rumah tangga, Art, beruniform rapi yang menyambutnya dengan senyum hormat dan ramah. Namun Risa merasa kikuk dan canggung, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mereka tahu siapa dia, istri baru, dari majikan mereka yang tiba-tiba muncul. "Selamat datang di rumah Anda, Nyonya Suryo," sambut Pak Herman, asisten Pak Suryo, dengan sopan dan formal. "Kamar Anda sudah disiapkan di lantai 2. Semua kebutuhan Anda akan diurus oleh para Art yang siap sedia." Risa hanya mengangguk kaku, menunduk, tak berani menatap mata para Art itu terlalu lama. Ia dibawa menuju sebuah kamar yang ukurannya bahkan lebih besar dari seluruh rumahnya dulu, lengkap dengan 3 ruang terpisah, kamar tidur utama, ruang rias dan lemari pakaian, serta kamar mandi pribadi. Sebuah ranjang berukuran king size dengan sprei sutra putih bersih terhampar megah, lemari pakaian built-in yang luasnya seukuran kamar tidur Risa yang lama, dan kamar mandi pribadi dengan bathtub jacuzzi mewah yang mengkilap. Ada juga balkon pribadi yang menghadap taman belakang yang luas dan asri,
tempat yang sempurna untuk menikmati senja. Semua fasilitas ini adalah sesuatu yang Risa hanya bisa lihat di televisi atau majalah gaya hidup mahal. Pak Suryo sendiri tidak banyak bicara setelah mereka tiba. Setelah menunjukkan kamarnya dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi oleh para art, ia pamit untuk urusan bisnis. Saya harus segera ke Kalimantan. Ada proyek mendesak yang harus saya tangani langsung. Mungkin saya akan di sana beberapa minggu. Anda bisa gunakan waktu ini untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pelayan yang akan selalu siap membantu Anda untuk kebutuhan sehari-hari, dan sopir pribadi jika Anda ingin bepergian kemanapun. Ia mengucapkan itu dengan nada datar, seolah memberikan instruksi kepada karyawan barunya, bukan kepada istrinya. Tak ada kehangatan, tak ada sentuhan, tak ada tatapan yang menunjukkan koneksi pribadi. Ia bahkan tidak menunggu respons Risa. Pak Suryo kemudian pergi, meninggalkan Risa sendiri di tengah kemewahan yang sunyi, ditemani oleh suara AC sentral dan gemericik air mancur di luar. Risa berjalan mendekati jendela kaca besar, mengulurkan tangan menyentuh permukaan dinginnya. Ia memandang keindahan taman yang terhampar luas di bawah, dengan bunga-bunga eksotis dan pohon-pohon rindang. Segala yang ada di sini sangat sempurna secara materi. Ia punya segalanya, rumah mewah bak istana, uang ratusan juta di rekening banknya yang bahkan tak tahu harus diapakan, mobil impian Mazda MX-5 berwarna merah yang terparkir rapi di garasi besar di bawah, dan yang terpenting, tak ada lagi beban utang yang mencekik dan menghantui keluarganya. Ayah dan ibu pasti sudah sangat lega, aman dari ancaman rentenir kejam itu. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Risa merasa bagai burung dalam sangkar emas. Sangkar ini memang megah, indah, tak kekurangan apapun secara fisik, namun ia merasa kehilangan kebebasannya, kehilangan jati dirinya. Di rumah ini, ia hanyalah Nyonya Suryo, sebuah gelar baru yang terasa asing dan berat. Bukan Risa yang dulu suka bercanda dan tertawa lepas bersama ibu di toko, bukan Risa yang punya impian sederhana bersama Rio, bukan Risa yang bisa menentukan sendiri arah hidupnya. Tidak ada tawa yang bergema di sudut-sudut rumah yang luas ini. Tidak ada kehangatan keluarga yang biasa ia rasakan. Hanya keheningan yang memekakkan telinga, diselingi suara AC sentral yang konstan dan gemericik air mancur di luar yang terdengar jauh. Ia membuka lemari pakaian built-in, isinya penuh dengan baju-baju baru yang mahal, gaun-gaun elegan, dan tas tangan bermerek yang belum pernah ia sentuh. Semuanya terasa asing, bukan gayanya, bukan dirinya. Risa menyentuh cincin kawin di jari manisnya. Dingin. Seperti pernikahannya ini. Ia menutup mata, mencoba mengingat wajah Rio, senyum Rio, tawa Rio. Tapi bayangan itu perlahan memudar, tertimpa kemegahan asing yang kini mengelilinginya, seolah ditelan oleh kemewahan yang tak diinginkan ini. Ia adalah istri seorang bos tambang berusia 60 tahun, tinggal di rumah bak istana, bergelimang harta. Namun, ia merasa lebih miskin dari sebelumnya. Miskin akan kebahagiaan, miskin akan cinta, miskin akan jiwanya sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia harus belajar bertahan hidup dalam kesepian yang mewah, sebuah kesepian yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi. Minggu-minggu pertama di rumah Pak Suryo terasa bagai berada di dalam gelembung kedap suara. Risa menjalani harinya dalam rutinitas yang monoton, nyaris tanpa warna. Ia bangun pagi di kamar mewahnya, sarapan mewah seorang diri di meja makan marmer yang terlalu besar untuk satu orang, ditemani denting sendok garpu dan keheningan yang memekakkan. Setelah itu, ia akan menghabiskan waktu di perpustakaan pribadi Pak Suryo yang luas, penuh buku-buku tebal yang sebagian besar tak ia pahami, atau sekadar melamun di balkon kamar, memandang jauh keluar gerbang tinggi, seolah mencari celah kebebasan. Para asisten rumah tangga, art, dan sopir selalu siap sedia melayani setiap kebutuhannya, selalu hormat dan cekatan, tapi interaksi mereka terasa formal dan dingin, seolah ada batas tak kasat mata. Tak ada lagi tawa lepas, obrolan santai, atau gurauan hangat yang dulu menghiasi harinya di toko. Ia merasa seperti seorang putri dalam menara, terisolasi dalam kemewahan yang sunyi, namun juga sebuah penjara yang tak berjeruji. Pak Suryo sesekali pulang dari Kalimantan. Kedatangannya selalu mendadak dan singkat, seperti angin lalu. Ia akan menanyakan kabarnya, memastikan ia baik-baik saja, kemudian kembali larut dalam urusan bisnisnya yang seolah tak pernah ada habisnya.
Tak ada sentuhan fisik yang berarti, tak ada obrolan pribadi yang mendalam, ataupun kehangatan yang bisa diharapkan dari seorang suami. Risa hanyalah bagian dari asetnya, sebuah barang berharga yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap tampil sempurna, seperti mobil mewah di garasi atau lukisan mahal di dinding. Suatu sore, rasa bosan dan kesepian mencapai puncaknya. Risa merasa jiwanya tercekik oleh keheningan dan kemewahan yang ia benci. Ia memutuskan untuk meminta sopir mengantarkannya ke supermarket besar di pusat kota. Ia hanya ingin merasakan hiruk-pikuk kehidupan normal, melihat orang-orang berinteraksi secara manusiawi, dan mungkin membeli beberapa camilan sederhana yang dulu ia nikmati saat duduk di toko ayah. Sebuah kebutuhan kecil untuk merasa normal kembali. Ketika ia berjalan di lorong bahan makanan, mendorong troli yang terasa aneh dan asing di tangannya, ia melihat keramaian yang dulu begitu ia kenal. Ibu-ibu memilih sayuran dengan teliti, anak-anak merengek meminta permen di konter kasir, dan pasangan muda tertawa sembari memilih bahan masakan untuk makan malam mereka. Pemandangan itu, yang dulu begitu biasa dan tak berarti, kini terasa begitu asing dan jauh, seolah ia adalah penonton dari dunia yang bukan miliknya lagi. Ada kerinduan yang menusuk di hatinya untuk kehidupan lamanya yang sederhana, namun penuh kehangatan dan makna. Saat Risa sedang memilih-milih buah apel di bagian pojok, matanya tak sengaja menangkap siluet seseorang yang sangat familiar di ujung lorong seberang. Jantungnya sontak berdebar kencang, seperti genderang perang yang tak teratur, mengisi kekosongan di dadanya. Sosok itu, rambut ikal yang sedikit gondrong, postur tegap yang selalu ia kenali bahkan dari kejauhan. Itu adalah Rio. Rio sedang memegang sebungkus mie instan, membaca komposisinya dengan serius, sambil menatap ponselnya. Ia tampak sedikit lebih kurus dari terakhir kali Risa melihatnya, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, mungkin karena kurang tidur atau beban pikiran. Namun, pesona hangatnya masih sama, dan senyumnya yang tipis di bibir tetap menawan. Rasa rindu yang selama ini ia pendam, yang ia coba kubur dalam-dalam di balik dinding kemewahan rumah Pak Suryo, kini meledak begitu saja, seolah bendungan di hatinya runtuh. Risa ingin bersembunyi. Ia tidak siap bertemu Rio. Ia tidak tahu harus berkata apa, bagaimana menjelaskan keadaannya yang sekarang, atau bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan muncul. Ia takut melihat kemarahan, atau lebih buruk lagi, rasa sakit yang mendalam di mata Rio. Namun, saat Risa mencoba berbalik, mencoba menghilang di balik rak-rak makanan, Rio mengangkat kepala. Matanya yang tajam dan hangat itu langsung menangkap sosok Risa. Mata mereka bertemu. Seketika, ekspresi Rio berubah. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya yang semula serius kini dipenuhi campuran emosi yang kompleks. Kaget, sedih, marah, dan rindu yang tak terbantahkan. Ia menjatuhkan mie instan dari tangannya, tergeletak di lantai lorong supermarket, seolah tak lagi peduli dengan apapun. Rio melangkah mendekat, perlahan namun pasti, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Risa terpaku di tempatnya, kakinya seolah terpaku di lantai supermarket yang dingin. Tak ada lagi senyum lebar yang dulu selalu ia lihat dari Rio saat mereka bertemu. Wajah Rio kini tampak terluka, ada guratan kesedihan yang dalam di sana. "Risa." Suaranya parau, nyaris berbisik, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, takut ini hanyalah ilusi. Ia menatap Risa dari ujung kaki hingga ujung kepala. Gaun mahal yang dikenakan Risa, rambutnya yang tertata rapi, aura berbeda yang kini mengelilinginya, semua itu begitu kontras dengan Risa yang dulu ia kenal. Dan kemudian, matanya tertuju pada cincin berkilau di jari manis Risa. Cincin pernikahan. Risa tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Air matanya kembali menetes, membasahi pipinya yang dingin. Bagaimana ia bisa mengatakan pada Rio bahwa ia sedang berjuang setiap hari untuk menerima takdir ini? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa mahar ratusan juta dan mobil mewah impiannya ini adalah penjara yang indah, yang mengurung jiwanya dan membunuh kebahagiaannya? Rio mendekat hingga mereka berdiri berhadapan, hanya berjarak beberapa langkah. Aroma tubuh Rio yang familiar, campuran sabun dan sedikit keringat, tiba-tiba menusuk hidung Risa, membangkitkan kenangan yang menyakitkan. Suasana di lorong supermarket mendadak terasa senyap, seolah hanya ada mereka berdua di sana.
dikelilingi oleh ribuan barang belanjaan yang tak berarti. "Kamu bahagia, Riz?" tanyanya. Suaranya kini terdengar penuh luka, menusuk langsung ke ulu hati Risa. Tatapan matanya lurus, menuntut kejujuran, menuntut jawaban yang sesungguhnya. Ada rasa sakit yang begitu nyata di sana, rasa sakit yang Risa tahu ia sebabkan dengan keputusannya. Pertanyaan itu, sederhana namun begitu menyakitkan, menggema di benak Risa. Akankah ia menjawab jujur, mengungkapkan semua penderitaannya, atau berpura-pura baik-baik saja demi melindungi Rio dari kenyataan pahit ini, menambah luka di hatinya sendiri? Konflik batin berkecamuk hebat dalam dirinya, karena ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari luka yang lebih dalam, yang akan menguji batas ketahanan hatinya. Pertanyaan Rio menggema di benak Risa, menusuk relung hatinya yang paling dalam seperti serpihan kaca tajam. "Kamu bahagia, Riz?" Suara itu bergetar, penuh harap yang pupus, penuh luka yang menganga, menuntut kejujuran yang Risa tak sanggup berikan. Ia ingin mengatakan segalanya, tentang neraka yang ia jalani di balik dinding kemewahan, tentang malam-malam tanpa tidur yang diisi tangis tanpa suara, tentang kesepian yang menggerogoti jiwanya di tengah berlimpahnya materi. Namun, bibirnya keluh, seolah terkunci oleh belenggu tak terlihat yang mengikatnya. Rio menatapnya lekat, mata coklatnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan kini dipenuhi kekecewaan yang nyata, menunggu jawaban. Risa melihat bayangan dirinya sendiri di mata Rio, seorang wanita yang kini tampak begitu berbeda, terbalut gaun mahal yang tak ia pilih, dengan sorot mata yang penuh kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Di mata Rio, mungkin ia terlihat seperti telah menyerah pada keadaan, atau bahkan mengkhianati cinta mereka demi harta. Rasa bersalah menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Rio, aku..." Risa mencoba memulai, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, teredam oleh emosi yang membuncah. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Rio yang masih tergantung di udara, berharap sentuhan mereka bisa menjembatani jarak yang terbentang. Namun, Rio menarik tangannya perlahan, sebuah gerakan kecil namun cukup untuk membuat Risa merasakan dinginnya penolakan, dinginnya kehampaan yang tiba-tiba melingkupinya. "Kamu berubah, Riz," bisik Rio, suaranya kini lebih dingin, penuh kekecewaan yang teramat sangat, seperti embun pagi yang beku. "Kamu bukan Risa yang dulu ku kenal. Risaku tidak akan pernah mengorbankan impiannya begitu saja, apalagi demi hal seperti ini. Risaku akan berjuang, ia tidak akan menyerah pada keadaan." Kata-kata Rio seperti tamparan keras di wajah Risa, menyakitkan lebih dari apapun. Risa ingin membela diri, menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, bahwa ini semua ia lakukan demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total. Ia ingin Rio tahu betapa ia menderita. Tapi kemarahan Rio, dan mungkin rasa sakit yang ia rasakan atas pengkhianatan ini, membuat Rio tidak akan mendengarkan penjelasannya. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Rio." Risa akhirnya berhasil berucap, suaranya serak dan parau, nyaris tidak terdengar. "Aku terpaksa. Ini demi ayah dan ibu. Mereka akan kehilangan segalanya." Rio tertawa hambar. Sebuah tawa tanpa kebahagiaan, hanya berisi kepedihan dan sinisme. "Terpaksa? Dengan mahar ratusan juta rupiah dan mobil mewah impianmu yang kini kau kendarai? Itu bukan paksaan, Risa. Itu pilihan. Sebuah pilihan yang sangat jelas." Ia menatap cincin berlian yang berkilau di jari manis Risa sekali lagi, dengan tatapan yang penuh kepedihan, lalu beralih ke wajah Risa yang berlinang air mata. "Aku sudah coba. Aku sudah berusaha cari cara untuk membantu keluargamu, walau sedikit. Aku bahkan sudah dapat beberapa pinjaman kecil dari teman-teman yang peduli. Aku sudah berjanji akan berjuang bersamamu. Tapi, kamu..." Rio menggelengkan kepala, sorot matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, seolah jiwanya ikut tercabik. "Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, jalan yang penuh kemewahan. Dan sepertinya, jalan itu tidak ada aku di dalamnya. Sama sekali tidak ada." Rasa sakit yang teramat sangat menusuk hati Risa, lebih pedih dari pisau manapun. Rio tidak mengerti. Dia tidak tahu beban yang harus ia pikul, keputusan yang mematikan jiwa yang harus ia ambil di bawah ancaman dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia tidak bisa menyalahkan Rio sepenuhnya, karena memang itulah yang terlihat dari luar.
Ia terlihat seperti wanita yang memilih harta daripada cinta sejati. "Rio, tolong dengarkan aku." Risa mencoba meraih tangan Rio lagi, kali ini dengan lebih mantap, penuh permohonan, seolah itu adalah kesempatan terakhirnya. Namun, Rio mundur selangkah lagi, memperlebar jarak di antara mereka. "Untuk apa, Riz? Untuk mendengar penjelasan tentang betapa indahnya sangkar emasmu ini? Betapa nyaman hidupmu sekarang di tengah kemewahan Pak Suryo? Aku rasa tidak perlu. Aku sudah melihatnya sendiri. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Selamat, Nyonya Suryo." Kata Nyonya Suryo itu diucapkan dengan nada sinis yang tajam, seperti desisan ular, membuat Risa merinding hingga ke tulang sumsumnya. Itu adalah gelar yang kini melekat padanya, gelar yang memisahkannya dari masa lalunya, dari Rio, dari dirinya yang dulu. Itu adalah penanda perpisahannya dengan semua yang ia kenal dan cintai. Tanpa menunggu respons, tanpa menoleh sedikit pun, Rio berbalik. Ia mengambil mie instan yang tadi terjatuh, memasukkannya kembali ke troli, dan berjalan pergi dengan langkah cepat, menghilang di antara rak-rak supermarket yang menjulang tinggi. Rio tidak menoleh sedikit pun, seolah ingin menghapus Risa dari ingatannya. Risa terdiam di tempatnya, terpaku, seolah membeku. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang dingin. Pertemuan yang ia hindari mati-matian, kini terjadi dengan cara yang paling menyakitkan dan menghancurkan. Rio pergi, membawa serta harapan terakhir Risa untuk menjelaskan, untuk dimaafkan, untuk sekadar merasa dimengerti. Ia ditinggalkan sendiri, di tengah keramaian supermarket yang tiba-tiba terasa begitu asing dan dingin, seolah ia adalah patung yang tak bernyawa. Kebingungan mencengkeram hatinya, meremasnya kuat-kuat. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Apakah pengorbanannya ini sepadan dengan kehilangan Rio, cinta pertamanya, dan kehancuran impian mereka yang telah mereka bangun bersama? Atau apakah kemewahan ini memang adalah penjara terindah yang ia pilih sendiri, dengan tangannya sendiri, demi kenyamanan semu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tanpa ada jawaban yang pasti, hanya meninggalkan kehampaan yang dalam. Beberapa minggu setelah pertemuan menyakitkan dengan Rio di supermarket, Risa menjalani hidupnya bagai zombie. Hari-hari berlalu tanpa makna, diisi oleh kehampaan yang semakin dalam. Ia tak lagi peduli dengan kemewahan yang mengelilinginya. Sofa-sofa empuk, makanan lezat, pakaian mahal, semua terasa tak berarti. Ruangan luas di istana megah itu justru terasa semakin mencekiknya. Dinding-dindingnya seolah mendekat, mengurungnya. Senyum hormat para art yang dulu ia anggap aneh kini justru terasa seperti tatapan iba yang menyayat hati, seolah mereka tahu beban yang ia pikul. Pak Suryo masih sering bolak-balik Kalimantan, mengurus bisnis tambangnya yang tak ada habisnya, dan saat di rumah pun, interaksi mereka sangat minim, nyaris tidak ada. Risa hanya sesekali menemaninya makan malam, itu pun dalam keheningan yang canggung, diselingi denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen mewah. Suatu malam, Risa merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing berdenyut-denyut, perutnya mual tak karuan, dan ia merasa lemas tak bertenaga. Ia mengira hanya masuk angin biasa karena perubahan cuaca atau mungkin kurang istirahat. Namun, setelah beberapa hari gejala itu tak kunjung hilang, dan mualnya semakin parah setiap pagi, bahkan membuatnya tak bisa menelan sarapan. Ibu Suryo, panggilan untuk art kepala yang sudah parubaya dan sangat perhatian, menghampirinya dengan raut khawatir. "Nyonya, sudah beberapa hari ini Nyonya terlihat pucat, lesu, dan sering mual-mual. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya kita ke dokter, ya? Saya sudah panggilkan sopir untuk mengantar Nyonya," bujuk Ibu Suryo dengan nada lembut namun penuh desakan. Ia memegang kening Risa, merasakan suhu tubuhnya yang sedikit hangat. Risa awalnya menolak, ia terlalu lelah untuk melakukan apapun, terlalu letih untuk peduli dengan dirinya sendiri. Namun, desakan Ibu Suryo akhirnya membuatnya luluh. Diantar sopir pribadi dan ditemani Ibu Suryo, Risa pergi ke klinik mewah langganan keluarga Pak Suryo, sebuah klinik elit dengan interior modern dan peralatan canggih. Setelah pemeriksaan singkat yang meliputi pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh, serta beberapa tes darah dan urin yang dilakukan di sana, dokter muda berwajah ramah itu tersenyum padanya. Senyum yang seharusnya menenangkan namun bagi Risa justru terasa seperti pertanda sesuatu yang besar. "Selamat, Bu Risa.
Dari hasil tes, Anda positif hamil. Usia kandungan Anda sudah sekitar 8 minggu. Dunia Risa mendadak berhenti berputar. Kata, hamil, itu menggema di kepalanya, berulang-ulang, menembus mati rasa yang selama ini ia rasakan. Hamil? Ia tidak salah dengar? 8 minggu? Itu berarti, itu adalah anak Rio. Jantung Risa berdebar hebat, bukan karena bahagia atau haru, melainkan karena syok, kebingungan, dan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ia bisa hamil anak Rio, sementara ia adalah istri sah Pak Suryo, pria yang bahkan tak pernah menyentuhnya secara romantis? Rahasia ini, rahasia tentang cinta lamanya, kini akan terbongkar dengan cara yang paling tidak terduga dan paling mematikan bagi kehidupannya yang sekarang. Ibu Suryo terkesiap di sampingnya. Tangan tua itu terangkat menutup mulutnya. Ia memandang Risa dengan sorot mata campur aduk. Terkejut, sedikit bingung, namun juga ada secercah kebahagiaan dan kelegaan yang terpancar. Nyonya hamil? Ya Tuhan, ini kabar baik sekali. Pasti Tuan Suryo akan sangat senang. Bagi Ibu Suryo, ini memang kabar baik, sebuah anugerah. Pak Suryo adalah pria mapan yang belum memiliki keturunan dari pernikahannya yang sebelumnya, dan kehadiran bayi tentu akan sangat disambut sebagai penerus nama besar. Tapi bagi Risa, ini adalah bencana yang tak terelakkan. Rahasia besar yang selama ini ia coba kubur rapat-rapat, rahasia hubungannya dengan Rio sebelum dipaksa menikah, kini terbongkar dengan cara yang paling memalukan dan berpotensi menghancurkan segalanya. Rasa panik mencengkeramnya. Ketika mereka pulang, Risa tak henti-hentinya memikirkan Rio. Bayi ini adalah pengikat mereka, bukti cinta yang kini terasa begitu jauh. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada Pak Suryo, suaminya yang dingin dan berkuasa, bahwa anak dalam kandungannya adalah darah daging pria lain? Bagaimana ia akan memberitahu Rio, yang mungkin masih terluka dan membencinya, bahwa mereka akan memiliki seorang anak? Rasa pusing dan mual yang ia rasakan sebelumnya tak sebanding dengan gejolak emosi dan ketakutan yang kini membanjiri dirinya. Malam harinya, di tengah kegalauan Risa, Pak Suryo tiba-tiba pulang dari Kalimantan. Entah mengapa, ia terlihat sangat gembira. Senyumnya jauh lebih lebar dari biasanya. Aura positif memancar dari dirinya. Risa merasa perutnya melilit. Ini adalah saat yang paling tidak tepat, namun ia tahu, ia tidak bisa menunda lagi. Ini adalah saatnya ia harus menyampaikan berita ini. Risa, saya punya kabar baik, kata Pak Suryo, duduk di sofa ruang keluarga yang luas, dekat dengan Risa yang duduk tegang di ujung sofa. Proyek di Kalimantan berjalan sangat lancar. Jauh melebihi ekspektasi. Ini akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan dan masa depan kita. Ia menatap Risa dengan senyum puas, seolah menunggunya ikut bergembira. Risa menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang terserak. Jantungnya berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Saya juga punya kabar, Pak Suryo. Suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Pak Suryo menatapnya, senyumnya masih belum pudar, namun alisnya sedikit terangkat, menyadari ketegangan di wajah Risa. Ada apa, Risa? Anda terlihat tegang. Apa ada masalah? Anda sakit? Risa menelan ludah, tenggorokannya kering kerontang. Ia menutup mata sesaat, lalu membukanya, menatap Pak Suryo dengan tatapan memohon maaf. Saya hamil. Seketika, senyum di wajah Pak Suryo memudar. Warna kulitnya berubah, dari cerah menjadi pucat pasi. Matanya menajam, menatap Risa dengan pandangan yang tak bisa Risa artikan, campuran keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang lebih gelap, yang membuat Risa merinding. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan, begitu pekat hingga suara napas pun terdengar jelas. Detik-detik berlalu bagai jam, terasa begitu lambat dan menyiksa. Wajah Pak Suryo yang semula bahagia kini mengeras, rahangnya mengatup rapat, dan urat di pelipisnya sedikit menonjol. Hamil? Ulangnya, suaranya pelan, dingin, namun mengandung nada berbahaya yang membuat Risa merinding hingga ke tulang sumsum. Bagaimana mungkin? Kita tidak pernah melakukan itu. Nada tuduhan tersirat jelas dalam kalimatnya, menusuk Risa hingga ke inti. Rasa dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuh Risa.
Ketakutan yang selama ini ia rasakan kini menjadi kenyataan, bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Rahasia itu terbongkar. Dan reaksi Pak Suryo jauh lebih dingin, lebih menakutkan, dan lebih mengerikan dari yang ia duga. Risa tahu, hidupnya akan kembali terbalik, dan kali ini, mungkin jauh lebih buruk dari sebelumnya, membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Keheningan setelah pengakuan Risa terasa begitu mematikan. Lebih dingin dari udara di ruangan ber-AC itu, menusuk hingga ke tulang sumsum. Pak Suryo bangkit dari duduknya. Langkahnya tenang namun setiap gerakannya memancarkan aura ancaman yang menyesakkan, bagai awan gelap yang siap menurunkan badai. Ia mendekati Risa, berdiri menjulang di hadapannya, menatapnya tajam, matanya menyipit penuh selidik, seolah ingin menembus jiwanya. Risa menciut, tubuhnya gemetar. Rasa takut mencengkeramnya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. "Saya ingin tahu." Suara Pak Suryo terdengar begitu datar, sebuah nada yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. "Siapa ayah dari anak ini?" Pertanyaan itu keluar dengan sangat tenang, namun mengandung tekanan yang luar biasa. Risa menunduk, tak sanggup menatap mata Pak Suryo yang penuh intimidasi. Mulutnya terasa kering kerontang, lidahnya keluh, seolah direkatkan. Ia tahu, berbohong hanya akan memperburuk keadaan dan bisa memicu amarah Pak Suryo yang lebih dahsyat. Ini adalah saatnya menghadapi konsekuensi dari rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah rahasia yang kini terbongkar dengan telanjang. Dia Rio," bisik Risa, nyaris tak terdengar, luruh bersama isak tangis yang tertahan. Mengucap nama itu di hadapan Pak Suryo terasa seperti pengkhianatan ganda, sebuah pengakuan dosa yang memalukan. Rahang Pak Suryo mengeras, otot di pipinya berkedut. Sebuah seringai sinis terukir di bibirnya. "Rio, kekasihmu sebelum pernikahan kita? Jadi, kamu mengkhianati saya, Risa? Kamu membawa benih pria lain ke dalam rumah saya, di bawah nama saya yang terhormat? Kamu mencoba mempermainkan saya." Suaranya kini sedikit meninggi, ada nada tidak percaya bercampur kemarahan yang tertahan, seperti magma yang siap meletup. "Tidak, saya tidak berniat mengkhianati Bapak." Risa mengangkat kepala, air mata kembali membanjiri wajahnya, membasahi setiap inci pipinya. "Saya hamil sebelum kita menikah, Pak. Saya baru tahu sekarang, setelah Bapak pergi ke Kalimantan. Saya bersumpah, saya tidak bermaksud menyembunyikannya." Ia mencoba menjelaskan, membela diri mati-matian, berharap Pak Suryo bisa mengerti. Rasa bersalah dan panik membuatnya ingin berteriak histeris, meluapkan semua beban. Pak Suryo tertawa hambar, sebuah tawa tanpa kebahagiaan, hanya berisi sarkasme yang menusuk hati Risa. "Sebelum menikah? Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya saat itu, Risa? Kenapa kamu menyembunyikan ini dari saya? Kamu pikir saya bodoh, Risa? Kamu pikir saya akan menerima anak dari pria lain sebagai penerus saya, pewaris bisnis saya yang besar ini? Kamu ingin mengambil keuntungan dari saya dengan cara murahan seperti ini?" Suara Pak Suryo meninggi, kini jelas-jelas ada kemarahan yang meledak, menggelegar di seluruh ruangan. Ia mengulurkan tangan dengan kasar, menyapu bersih vas bunga kristal kecil yang ada di meja samping. Pecahan belingnya berserakan di lantai marmer, memantulkan cahaya lampu, membuat Risa terlonjak kaget dan menjerit kecil. "Bukan begitu, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya ingin keluarga saya selamat. Saya tidak punya pilihan waktu itu." Isak Risa pecah, dadanya sesak. Ia merasa seperti dituduh penipu, padahal ia hanya ingin melindungi keluarganya. Tidak punya pilihan. Pak Suryo menatapnya dengan tatapan merendahkan, penuh penghinaan, seolah Risa adalah kotoran di bawah kakinya. "Kamu punya pilihan, Risa. Kamu memilih untuk menipu saya. Kamu memilih untuk memanfaatkan kebaikan saya. Dan sekarang, kamu juga akan punya pilihan. Pilihan yang sangat berat, yang akan menentukan nasibmu." Hati Risa mencelos, terasa seperti dilempar ke jurang yang curam. Pilihan apa lagi? Ia sudah mengorbankan segalanya, semua kebahagiaannya. Apalagi yang harus ia korbankan? "Ada dua pilihan untukmu, Risa," kata Pak Suryo. Suaranya kembali datar namun dingin, seperti es yang menusuk. Ia melipat tangannya di dada,
Posturnya mengintimidasi. Pertama, kamu bisa mengakhiri kehamilan ini. Setelah itu, kita akan menjalani pernikahan ini seperti tidak ada yang terjadi. Semua fasilitas, semua kemewahan yang kamu nikmati, semua jaminan untuk keluargamu, akan tetap ada. Kamu akan tetap menjadi Nyonya Suryo yang dihormati di mata publik. Darah Risa berdesir dingin, tubuhnya menggigil hebat. Menggugurkan kandungannya, membunuh anak Rio, darah dagingnya sendiri, itu adalah kehidupan, sebuah jiwa tak berdosa yang tumbuh di dalam rahimnya. Ia tidak sanggup, ia tidak mau. Rasa mual di perutnya bukan lagi karena hamil, melainkan karena jijik dan ngeri dengan pilihan yang ditawarkan. Atau pilihan kedua, lanjut Pak Suryo, tak peduli dengan reaksi Risa yang jelas-jelas terguncang. Kamu bisa mempertahankan kandunganmu. Tapi, kamu dan anak itu harus pergi dari rumah ini. Saya akan menceraikanmu secara resmi. Semua harta, mahar, dan mobil yang sudah saya berikan padamu, akan saya tarik kembali. Keluarga ayahmu, mereka akan menghadapi rentenir itu lagi, sendirian, tanpa perlindungan saya. Dan nama saya, tidak akan saya biarkan tercoreng oleh skandal ini yang akan memalukan di mata kolega dan relasi bisnis saya. Pilihan itu bagaikan jurang di hadapan Risa, tak ada ujungnya. Membunuh anaknya sendiri demi mempertahankan kemewahan dan keselamatan semua keluarganya, atau kehilangan segalanya, termasuk melihat keluarganya kembali terjerat utang dan terlunta-lunta, demi mempertahankan anak yang tak berdosa ini. Kepalanya terasa pening, ia merasa ingin pingsan, tak sanggup menanggung beban ini. Ini adalah konfrontasi paling mengerikan dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang menghancurkan jiwanya hingga ke akar. Pak Suryo menatapnya tajam, menuntut, menunggu keputusan. Pikirkan baik-baik, Risa. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang masa depan keluargamu. Dan ingat, saya tidak suka dibohongi, apalagi dipermainkan. Risa terisak. Ia merasa terjebak dalam jebakan yang mengerikan, sebuah labirin tanpa jalan keluar. Antara cinta yang hilang, janji yang terenggut, dan kini, hidup tak bersalah yang ada di dalam rahimnya. Bagaimana mungkin ia harus memilih antara dua hal yang sama-sama menghancurkan, dua takdir yang sama-sama menyakitkan? Malam itu, setelah konfrontasi mengerikan dengan Pak Suryo, Risa tidak bisa tidur barang sedetik pun. Dua pilihan yang dihadapkan padanya terus berputar di kepalanya. Setiap opsi terasa seperti siksaan tak berujung. Menggugurkan kandungannya, darah dagingnya sendiri, buah cinta dengan Rio yang kini terasa begitu jauh, atau kehilangan segalanya, termasuk melihat keluarganya kembali terjerat utang yang mematikan dan terlunta-lunta. Hatinya menjerit, jiwanya meronta, menolak kedua pilihan kejam itu. Bagaimana ia bisa memilih di antara dua neraka ini? Saat dini hari, ketika azan subuh mulai berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, membelah keheningan rumah mewah itu, Risa bangkit dari ranjangnya. Ia berjalan menuju balkon kamarnya yang luas, membuka pintu kaca, menghirup udara pagi yang dingin dan segar. Di tengah kegelapan yang masih menyelimuti Jakarta, dengan lampu-lampu kota yang mulai redup, sebuah resolusi muncul di benaknya, perlahan tapi pasti, menguatkan dirinya. Ia tidak akan mengkhianati dirinya lagi. Ia tidak akan membunuh darah dagingnya sendiri, tidak akan menghapus jejak cinta yang pernah ada, tak peduli seberapa rumit situasinya. Ia akan memilih pilihan kedua, tak peduli seberapa berat konsekuensinya, tak peduli seberapa besar perjuangan yang akan ia hadapi. Ia akan menghadapi badai ini, sendirian jika perlu, demi kehidupan kecil yang kini tumbuh di rahimnya. Pagi harinya, Pak Suryo sudah menunggunya di ruang makan, duduk di kepala meja marmer yang panjang. Wajahnya terlihat tenang, namun tatapan matanya tetap dingin dan menuntut, tidak menunjukkan emosi apapun. Sudah memikirkannya? Tanyanya tanpa basa-basi, suaranya datar, seolah membahas laporan bisnis. Risa mengangguk, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan degupan jantungnya yang tak beraturan. Ia menatap Pak Suryo dengan pandangan yang mantap, meskipun ada ketakutan yang masih bersembunyi jauh di lubuk hatinya. Saya sudah memutuskan, Pak Suryo. Saya akan mempertahankan anak saya. Suaranya bergetar sedikit, namun cukup jelas dan tegas. Tak ada ekspresi terkejut yang berarti di wajah Pak Suryo. Ia hanya menghela napas pendek, seolah sudah menduga jawaban itu,
seolah semua ini hanyalah sebuah skenario yang sudah ia perhitungkan. Baik, kalau begitu, saya akan segera mengurus perceraian. Pengacara saya akan menghubungi Anda dalam beberapa jam ke depan untuk detailnya. Kita akan segera menyelesaikan ini secara hukum. Ia bangkit dari meja, mengeluarkan dompet kulit mahal dari saku jasnya. Ini, ambil uang ini. Pak Suryo mengeluarkan setumpuk uang tunai dalam pecahan 100 ribuan, yang Risa perkirakan jumlahnya puluhan juta, dan meletakkannya di meja. Cukup untuk bekal Anda memulai hidup baru. Dan ini, Pak Suryo meletakkan kunci mobil Mazda MX-5 berwarna merah itu di meja, bersama dengan sertifikat tanah dan surat-surat rumah toko milik keluarga Risa yang asli. Saya tidak akan menarik kembali apa yang sudah saya berikan sebagai mahar. Mobil ini dan sertifikat ini tetap milik Anda. Anggap saja sebagai hadiah perpisahan dari saya. Saya bukan orang yang suka mengambil kembali pemberian, apalagi yang sudah sah secara hukum. Risa menatap tumpukan uang, kunci mobil, dan sertifikat yang kini ada di hadapannya dengan tak percaya. Ia mengira akan kehilangan segalanya, kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih buruk. Tapi Pak Suryo memberikannya semua ini, bahkan mengembalikan sertifikat rumah toko keluarganya yang menjadi taruhan utama. Sebuah kelegaan besar membanjiri dirinya, bercampur dengan kebingungan yang mendalam. Ini bukan yang ia harapkan. Ini jauh dari bayangan terburuknya. Tapi, kenapa, Pak? Risa bertanya, suaranya pelan, mencoba memahami alasan di balik kemurahan hati yang tak terduga ini. Pak Suryo menatapnya dingin, namun kali ini ada sedikit sorot kejernihan di matanya. Saya tidak suka menipu dan tidak suka ditipu, Risa. Tapi saya juga bukan pendendam yang kejam. Anda telah jujur pada akhirnya, dan itu adalah sesuatu yang saya hargai, meskipun terlambat. Ia menghela napas. Dan saya tidak ingin ada darah di tangan saya, terutama darah bayi yang tak bersalah. Anak itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita berdua. Ia berhenti sejenak. Anggap saja ini sebagai pelajaran berharga bagi kita berdua. Anda harus belajar lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup Anda, dan saya belajar untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam urusan pribadi. Terima kasih banyak, Pak Suryo, bisik Risa, matanya berkaca-kaca. Air mata itu adalah campuran antara kelegaan, rasa syukur, dan kesedihan atas semua yang telah terjadi. Pak Suryo hanya mengangguk singkat, ekspresinya kembali datar. Anda punya waktu sampai besok pagi untuk berkemas. Setelah itu, Anda bisa pergi. Semua urusan perceraian akan ditangani pengacara saya. Anda tidak perlu khawatir lagi. Risa merasa kakinya lemas. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena perpaduan emosi yang kuat. Ia telah memilih jalannya, dan kini sebuah pintu baru terbuka, sebuah jalan yang mungkin berat, namun dipenuhi secercah harapan. Jalan ini mungkin akan membuatnya menjadi seorang ibu tunggal, harus berjuang sendirian dengan anaknya, menghadapi pandangan masyarakat. Tapi ia tidak lagi dalam sangkar emas. Ia bebas. Bebas dengan tanggung jawab besar, namun juga dengan harapan baru. Mahar 200 juta rupiah dan mobil impiannya, yang dulu terasa seperti belenggu dan harga dirinya, kini menjadi modal untuk membangun kembali hidupnya. Hidup yang mandiri bersama anaknya, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Itu adalah resolusi yang pahit, namun juga membawa secercah cahaya terang di ujung terowongan gelap. Meninggalkan rumah megah Pak Suryo bukanlah hal yang mudah, meskipun itu adalah sangkar emas yang memenjarakan jiwanya. Risa melangkah keluar dari gerbang tinggi itu dengan sebuah koper kecil di tangan, membawa sisa-sisa harga diri yang masih ia genggam erat dan secercah harapan baru yang mulai tumbuh. Di luar, sopir Pak Suryo sudah menunggu dengan mobil Mazda MX-5 merah yang kinclong, yang kini secara resmi menjadi miliknya. Mobil impian yang dulu terasa hampa dan seperti belenggu emas, kini adalah simbol kemandiriannya, kendaraan yang akan membawanya menuju babak baru dalam hidup. Perhentian pertamanya adalah rumah ayah dan ibu di gang sempit. Saat melihat mobil sport mewah itu berhenti di depan toko, berkah rezeki, ayah dan ibu berlari keluar dengan wajah cemas, penuh kekhawatiran yang tak terbendung. Mereka mengira Risa kembali dalam keadaan terpuruk, mungkin diusir atau terluka. Namun, ketika Risa turun dari mobil,
dengan senyum tipis namun tulus yang jarang terlihat belakangan ini, dan menyerahkan sertifikat rumah toko yang sudah lama menjadi jaminan serta kunci mobil, raut wajah mereka berubah drastis, dari cemas menjadi tak percaya, lalu menjadi haru yang mendalam. "Risa, apa ini?" Ibu bertanya, suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca melihat sertifikat yang kini bebas dari jerat utang itu. Ayah mengambil sertifikat itu, membolak-baliknya, memastikan keasliannya. "Ayah, Ibu, kita tidak perlu khawatir lagi tentang rentenir," kata Risa, suaranya lega, beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Pak Suryo sudah menceraikan Risa, tapi semua mahar dan hadiah pernikahan tetap diberikan. Rumah dan toko ini aman, sudah atas nama kita lagi. Bahkan, dia tidak menarik kembali uang yang sudah diberikan sebagai mahar. Risa menceritakan sebagian kebenaran, menyembunyikan detail pahit tentang kehamilannya dan pilihan kejam yang harus ia hadapi. Ia tidak ingin menambah beban pikiran orang tuanya, tidak ingin mereka merasakan lagi kesedihan yang sama. Ayah dan ibu memeluk Risa erat-erat, tangis haru bercampur lega memenuhi udara di gang sempit itu. "Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih." Mereka tak henti-hentinya bersyukur, memeluk Risa seolah ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu harga sebenarnya yang harus dibayar Risa untuk kelegaan ini, pengorbanan jiwa yang tak terhitung. Setelah menjelaskan bahwa ia butuh waktu sendiri untuk menata hidup dan mencari ketenangan, Risa memutuskan untuk tidak kembali tinggal di rumah orang tuanya. Ia ingin mandiri, membangun hidup baru dengan uang yang ia miliki, demi anaknya kelak yang akan segera lahir. Dengan bantuan sebagian uang mahar yang melimpah, Risa menyewa sebuah apartemen sederhana namun nyaman di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota dan kenangan menyakitkan di istana Pak Suryo. Apartemen itu tidak mewah, tapi terasa hangat dan menjadi miliknya sendiri. Hari-hari pertamanya di apartemen baru dihabiskan untuk beradaptasi. Ia mulai mengatur perabot seadanya yang ia beli, memasak makanan sendiri di dapur kecilnya, dan merasakan kembali rutinitas hidup yang normal, yang dulu ia rindukan. Rasa mual di pagi hari masih ada, mengingatkannya pada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia menyentuh perutnya yang mulai sedikit membuncit, ada perasaan aneh yang campur aduk, takut akan masa depan yang tidak pasti, cemas akan tantangan yang akan ia hadapi sebagai ibu tunggal, tapi juga secercah kebahagiaan dan ikatan yang tak terbantahkan dengan makhluk kecil di dalam dirinya. Ia mulai berbicara pada bayinya, berjanji akan menjadi ibu terbaik, apapun yang terjadi, apapun rintangan yang menghadang. Risa juga mulai mencari cara untuk menggunakan uang yang ia miliki dengan bijak. Ia tidak ingin menghabiskannya begitu saja tanpa tujuan. Dengan sisa uang mahar yang melimpah, ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Ia teringat akan brosur kursus menjahit yang dulu ia impikan saat masih sekolah, sebuah hobi yang sempat ia tekuni. Ini adalah kesempatannya untuk mewujudkan impian itu. Ia mendaftar kursus menjahit profesional, membeli mesin jahit modern, dan mulai belajar mendesain serta menjahit pakaian anak-anak dengan model yang lucu dan unik. Setiap jahitan yang ia buat, setiap benang yang ia lilitkan, terasa seperti terapi. Ia menyalurkan semua emosi yang terpendam, semua kesedihan dan kekecewaan, ke dalam karya-karyanya. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan. Hidupnya memang berubah drastis, tidak seperti yang ia bayangkan bersama Rio. Tapi bukan berarti berakhir. Ada kehidupan baru yang menantinya, sebuah babak yang ia ciptakan sendiri, tanpa paksaan, tanpa bayang-bayang utang, tanpa sangkar emas. Perjalanan ini mungkin panjang dan penuh tantangan, ia tahu itu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Risa merasa ada tujuan, ada makna. Ia tidak sendirian. Ia punya bayinya, dan ia punya kesempatan untuk memulai kembali, menjadi Risa yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, membawa perubahan signifikan dalam hidup Risa. Perutnya semakin membesar, dan gerakannya mulai terbatas. Namun setiap tendangan kecil di dalamnya adalah pengingat akan tujuan barunya. Apartemen kecilnya yang dulu kosong kini dipenuhi dengan perlengkapan bayi yang ia beli dari hasil jualan baju anak-anak desainnya sendiri. Usahanya berkembang cukup baik, berkat promosi dari ibu dan bantuan ayah yang sesekali ikut mengantarkan pesanan. Proses perceraian dengan Pak Suryo berjalan lancar,
tanpa hambatan berarti, dan kini ia resmi menjadi janda. Gelar Nyonya Suryo telah terlepas darinya, digantikan dengan status ibu hamil dan pengusaha muda yang terasa jauh lebih berarti dan membebaskan. Risa tidak lagi merasa kesepian seperti dulu, meskipun ia sendirian. Ada kehidupan baru di dalam dirinya yang memberinya kekuatan dan alasan untuk terus berjuang. Ia rajin memeriksakan kandungan ke bidan terdekat, membaca buku-buku tentang kehamilan dan menjadi ibu, serta bergabung dengan komunitas ibu hamil di media sosial. Setiap tendangan kecil di perutnya adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa ada alasan kuat untuk terus berjuang. Ia bahkan sudah mulai mendesain pakaian khusus untuk bayinya kelak, dengan motif-motif ceria dan jahitan penuh cinta, membayangkan tawa dan senyum kecil yang akan menghiasi hidupnya. Suatu sore yang cerah di awal bulan Juli, saat Risa sedang bersantai di bangku taman dekat apartemennya, mengusap perut buncitnya sambil menikmati semilir angin yang membawa aroma bunga melati, sebuah suara memanggil namanya. Risa. Jantung Risa berdesir. Darahnya berdesir dingin sekaligus hangat. Suara itu. Suara yang sudah lama ia hindari. Suara yang selalu memicu badai emosi dan kenangan pahit di dalam dirinya. Ia menoleh perlahan, rasa takut dan rindu bercampur aduk. Di sana, berdiri Rio, dengan wajah yang terlihat lebih dewasa, rahangnya sedikit mengeras, namun matanya masih memancarkan kehangatan yang familiar, kehangatan yang tak pernah Risa lupakan. Ia tampak lebih rapi dari terakhir kali mereka bertemu, mengenakan kemeja kerja dan celana bahan, mungkin baru pulang bekerja. Sebuah ransel masih bertengger di punggungnya. Risa terpaku di tempatnya, matanya membelalak tak percaya. Ia tidak tahu bagaimana Rio bisa menemukannya di taman yang jarang ia kunjungi. Ia ingin lari, ingin bersembunyi di balik pohon, namun kakinya terasa terpaku di bangku taman. Perutnya yang besar juga membuatnya sulit bergerak cepat, mengurungnya di tempat. Rio. Bisik Risa, suaranya tercekat di tenggorokan, nyaris tidak keluar. Ia bisa melihat pandangan Rio turun ke perutnya yang membuncit, yang kini tak bisa lagi ia sembunyikan. Seketika, ekspresi Rio berubah drastis. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, bercampur dengan kebingungan yang kentara. Ada kekecewaan di sana, namun juga ada jejak rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Rio melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya terasa seperti gema di keheningan taman itu. Risa, kamu hamil? Tanyanya, suaranya bergetar, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat cincin pernikahan sudah tidak ada di jari manis Risa. Risa mengangguk, air mata mulai menggenang, membasahi pipinya yang pucat. Iya, Rio. Rio menunduk, menghela napas panjang, seolah membuang beban berat dari dadanya. Ada keheningan yang canggung dan menyakitkan di antara mereka. Risa bisa merasakan tatapan Rio yang kini dipenuhi pertanyaan, menuntut jawaban atas misteri ini. Anak siapa, Riz? Tanya Rio akhirnya, suaranya pelan, namun mengandung rasa sakit yang dalam, penuh harap campur ketakutan. Risa memejamkan mata sesaat, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ini adalah momen kebenaran yang harus ia sampaikan, tanpa ada lagi kebohongan atau penyesalan. Ini, anak kita, Rio. Mata Rio membelalak. Ia mendongak, menatap Risa dengan tatapan tak percaya yang mendalam, seolah ia baru saja mendengar hal paling mengejutkan dalam hidupnya. Anak kita? Tapi, bagaimana bisa? Kamu sudah menikah. Aku pikir. Suaranya terputus, tak mampu melanjutkan. Ia teringat pertemuan mereka di supermarket, dan semua tuduhan kejam yang ia lontarkan pada Risa. Risa kemudian menceritakan segalanya, dengan singkat namun jelas, tanpa menyembunyikan rasa sakit dari setiap keputusan yang ia ambil. Ia menjelaskan bagaimana ia baru menyadari kehamilannya setelah pernikahannya dengan Pak Suryo, bagaimana ia memilih untuk mempertahankan anak mereka meskipun harus menghadapi pilihan yang kejam, dan bagaimana keputusannya itu akhirnya mengakhiri pernikahannya yang hampa dengan Pak Suryo. Ia menceritakan tentang sangkar emas, tentang kesepian, dan tentang bagaimana ia berjuang sendirian. Rio mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang semula tegang kini sedikit melunak, digantikan oleh ekspresi terkejut, sedih, dan sebuah kilatan harapan yang mulai menyala di matanya. Ia teringat perpisahan menyakitkan mereka,
dan semua tuduhan yang ia lontarkan pada Risa. Kini ia mengerti. Kini ia merasa begitu bersalah, begitu bodoh karena tidak mencoba memahami lebih dalam. "Risa, aku minta maaf," kata Rio, suaranya tulus, penuh penyesalan yang mendalam. Ia berlutut di hadapan Risa, tak peduli dengan beberapa pasang mata yang mungkin melihat di taman itu. "Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu. Aku minta maaf karena pergi begitu saja saat kamu paling membutuhkanku. Aku seharusnya ada di sana untukmu, Riz. Aku seharusnya berjuang lebih keras bersamamu." Tangannya terulur, menyentuh lembut perut Risa, di mana kehidupan mereka berdua tumbuh. Ada getaran kerinduan, kasih sayang yang tulus, dan rasa memiliki yang begitu kuat di sentuhan itu. "Ini, anak kita. Anak kita." Air mata Risa tumpah. Namun kali ini adalah air mata kelegaan, air mata harapan yang mulai bersemi, air mata kebahagiaan yang samar. Perpisahan yang menyakitkan itu, kini terhubung kembali oleh sebuah kehidupan baru yang akan menyatukan mereka. Di tengah taman yang sejuk, di bawah langit sore yang mulai jingga, Risa dan Rio kembali menemukan satu sama lain, bukan lagi sebagai sepasang kekasih yang terluka dan saling menyalahkan, melainkan sebagai calon orang tua yang akan berjuang bersama untuk masa depan buah hati mereka. Sebuah babak baru yang penuh tantangan, namun juga dengan kemungkinan kebahagiaan yang sesungguhnya, sebuah keluarga yang akan mereka bangun dengan cinta dan pengorbanan. Taman yang sore itu menjadi saksi bisu pertemuan mereka kembali, kini menjadi awal dari babak baru bagi Risa dan Rio, sebuah kanvas kosong yang siap mereka lukis bersama. Setelah semua kesalahpahaman terurai, dan Rio memahami pengorbanan serta pilihan sulit yang harus Risa ambil, ia tak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Ia berjanji akan menemani Risa melewati semua ini, menghadapi setiap tantangan yang ada, dan menjadi sandaran baginya. Rio menjelaskan bahwa ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar. Mimpinya untuk menjadi insinyur akhirnya terwujud, sebuah langkah awal yang menjanjikan. Penghasilannya memang belum besar, tapi ia memiliki tekad kuat, semangat membara, dan sebuah janji tulus yang ia pegang teguh. 2 minggu kemudian, Rio membawa kedua orang tuanya menemui ayah dan ibu Risa di rumah mereka yang sederhana. Pertemuan itu berlangsung haru dan penuh pengertian. Orang tua Rio, yang selama ini mengenal Risa sebagai gadis baik hati dan penurut, terkejut namun juga tersentuh dengan pengorbanan Risa demi keluarganya. Mereka menerima kehamilan Risa dengan lapang dada, bahkan menunjukkan kasih sayang yang tulus, dan berjanji akan membantu mempersiapkan kelahiran cucu mereka. Mereka melihat ketulusan cinta Rio dan pengorbanan Risa, serta memahami situasi sulit yang melanda keluarga Risa. Ada rasa bangga dan haru melihat putra mereka begitu dewasa dan bertanggung jawab. Hidup Risa kembali berputar, namun kali ini dengan arah yang jelas dan penuh dukungan. Rio sering datang ke apartemennya setelah pulang kerja, membantu menata persiapan kamar bayi yang mungil, membacakan buku kehamilan dengan suara lembut, dan mendengarkan keluh kesahnya tentang rasa mual atau punggung yang pegal. Risa tak lagi merasa sendiri. Usaha baju anak-anaknya juga semakin maju, butik online-nya mulai dikenal luas berkat desain unik dan jahitan rapinya. Ia bahkan sudah mulai berani merekrut beberapa penjahit lepas untuk membantunya memenuhi pesanan. Mobil Mazda MX-5 merah yang dulu terasa seperti beban dan pengingat akan masa lalu yang pahit, kini sering digunakan Rio untuk mengantar Risa kemanapun, menjadi kendaraan operasional keluarga kecil mereka, mengantarkan bahan baku atau pesanan. 3 bulan kemudian, di sebuah rumah sakit yang tenang dan bersih, Risa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan mungil. Tangisan pertamanya memenuhi ruangan persalinan, membawa kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi Risa dan Rio. Rio adalah orang pertama yang memeluk putranya. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya yang kian dewasa. Dengan kesepakatan bersama, mereka menamai putra mereka Arka, yang berarti matahari, berharap ia akan menjadi cahaya penerang dalam hidup mereka. Kehadiran Arka benar-benar mengubah segalanya. Rumah ayah dan ibu Risa kini ramai kembali dengan tawa dan celoteh riang cucu mereka. Rio membuktikan janjinya. Ia bekerja keras siang dan malam di perusahaannya, dan di waktu luangnya, ia selalu menemani Risa dan Arka, bermain bersama, atau sekadar menikmati momen-momen kecil keluarga. Mereka memang belum menikah secara resmi, karena Risa ingin menyelesaikan masa iddahnya dan mempersiapkan diri dengan matang.
Namun ikatan di antara mereka terasa jauh lebih kuat dari ikatan pernikahan manapun, dibangun di atas pondasi kejujuran dan saling pengertian. Mereka berencana menikah secara sederhana setelah Arka sedikit lebih besar, agar putranya bisa ikut menjadi saksi ikatan cinta mereka. 3 tahun kemudian, Risa dan Rio berdiri di pelataran rumah sederhana mereka yang baru, dengan desain minimalis namun hangat. Rumah kecil dengan taman mini yang dulu mereka impikan, yang hanya ada dalam obrolan malam mereka di teras toko, kini menjadi kenyataan, dibeli dari sebagian tabungan Risa dan Rio, hasil kerja keras mereka berdua. Arka, dengan pipi gembul dan senyum ceria yang tak pernah pudar, berlarian di antara mereka, mengejar kupu-kupu yang beterbangan di taman kecil. Rio kini sudah menjadi kepala departemen di perusahaannya, menunjukkan kemajuan karir yang pesat, sementara butik online Risa sudah memiliki beberapa karyawan tetap dan dikenal banyak orang di industri fashion anak. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan Risa telah menjadi saksi bisu akan hal itu. Ia pernah merasakan pahitnya pengkhianatan takdir, terpaksa mengorbankan diri demi keluarganya dalam sebuah keputusan yang memilukan. Namun, dari kehancuran itu, ia menemukan kekuatan yang luar biasa. Dari kebohongan yang ia jalani, ia menemukan kebenaran akan cinta yang sesungguhnya, cinta yang bertahan melalui badai. Dan dari perpisahan yang menyakitkan, ia kembali menemukan harapan, yang terwujud dalam jejak kaki kecil seorang putra yang kini menjadi pusat semestanya, dan genggaman tangan Rio yang setia mendampingi, memberikan dukungan tanpa henti. Senja sore itu memancarkan warna jingga keemasan yang indah di cakrawala, menenangkan hati Risa. Ia tahu, babak baru ini akan terus berlanjut, dengan segala tantangan dan kebahagiaannya, selamanya bersama keluarga kecil yang ia cintai.